Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul lagi di ruang virtual ini pada pagi hari ini untuk memenuhi kewajiban kita menuntut ilmu, yaitu studi hadis sebagai syarat perkuliahan kita. Langsung aja untuk mempersingkat waktu, kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Ustazah Sinta Ningsih dengan judul Pemahaman Hadis Khalid M. Abu El-Fadl. Namanya keren sekali ya. Saya juga baru dengar nih. Khalid Muhammad Abu El-Fadl gitu mungkin ya, lengkap namanya. Oke, untuk sudah kita pada nggak sabar nih, langsung aja kita menantikan presentasi dari Ustazah Sinta. Kepada Ustazah Sinta, dipersilahkan. Sudah doa ya tadi ya? Sudah Ustaz, Ustazah sudah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya akan memaparkan tentang pemahaman hadis Khalid M. Abu El-Fadl, dan mohon maaf ya jika nanti terdapat kekurangan karena saya juga baru dengar nih namanya Ustadz. Kemarin begitu disampaikan oleh Pak dosen untuk membaca bukunya atas nama Tuhan, saya langsung order itu bukunya dari Jogja Ustadz. Pemahaman hadis Khalid M. Abu El-Fadl. Khalid ini merupakan salah satu pemikir Islam kontemporer yang menawarkan model pembacaan teks keagamaan yang dianggapnya otoratif. Di sini Khalid mencoba untuk menawarkan tentang metode pembacaan atau penafsiran baru terhadap Al-Quran yang dituangkan dalam sebuah hasil karya berjudul Atas Nama Tuhan. Atas Nama Tuhan, bukunya sekitar 500 halaman. Jadi seperti ini. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan, alhamdulillah saya sempat baca tapi belum tuntas Ustadz. Baru separuh juga belum ada seperempat mungkin. Karena lumayan 500 halaman. Mungkin kalau misalkan dikasih perpanjangan waktu sekitar 2 mingguan atau 3 minggu baru kelar ya Ustadz. Yang pertama mungkin saya akan membahas tentang biografi beliau. Jadi Khalid ini bernama lengkap Khalid Medat Abu El-Fadl. Jadi kalau tadi katanya Ustadz Bisma Muhammad, ternyata bukan Muhammad M-nya tapi Medat. Ini ya Ustadz. Khalid bernama lengkap Khalid Medat Abu El-Fadl atau masyhur dikenal Khalid Abu El-Fadl. Ayahnya bernama Medat Abu El-Fadl dan ibunya Afaf El-Mimr. Khalid lahir di Kuwait pada tahun 1963. Zuhairi Misrawi dan Khalid Abu El-Fadl melawan atas nama Tuhan menerangkan bahwa ayahnya berprofesi sebagai seorang lawyer yang sangat menginginkan Abu El-Fadl menjadi seorang yang menguasai hukum Islam. Bahkan ayahnya sering menjejalkan pertanyaan seputar masalah hukum. Memang sebagaimana tradisi masyarakat Arab, pada umumnya Khalid ini sejak kecil sudah diajarkan ilmu-ilmu keislaman pada usia 12 tahun. Dan di usia itu ternyata beliau sudah menghafal Quran. Dan dia juga tergolong anak yang cerdas, di mana Abid Rohmanu juga dalam konsepsi jihad Khalid M. Abu Fadl menjelaskan tentang perspektif relasi fikih, akhlak, dan tauhid. Nah, masa muda Khalid memang banyak diisi dengan aktivis. Ternyata tercatat ia adalah seorang aktivis gerakan Wahabi, di mana merupakan mazhab negara Kuwait. Namun begitu ia memutuskan untuk menetap di Mesir setelah mengamati konstelasi politik di negaranya, selanjutnya pasca menetap di Mesir, dia bertolak ke Amerika Serikat untuk menempuh pendidikan tingginya di
Yale University pada tahun 1986 dan memperoleh gelar Bachelor of Art. Nah, jadi kuliah-kuliah hukum bersama pengajar di sana, dan kebetulan pengajar di sana adalah mayoritas adalah non-muslim ya. Kemudian di sana juga beliau bersahabat dan berdiskusi bersama teman-teman sekampus yang memang berbeda ras, suku, agama, serta bergelut dengan pluralitas budaya Amerika yang pada akhirnya memang menjadi titik awal pergeseran intelektualnya dari konservatif puritan, artinya dari yang militan menuju liberal moderatif ya. Nah, dan kemudian setelah dari Mesir, beliau setelah menyelesaikan kuliah di sana, beliau kembali ke Mesir. Nah, tak puas dengan mengantongi BA-nya, beliau juga melanjutkan studinya di Pasca Sarjana University of Pennsylvania dan selesai pada tahun 1989, dan di tahun 99 dia kemudian melanjutkan PhD-nya di Princeton University dengan mengambil fokus jurusan dalam bidang Islamic Studies, dan di waktu yang bersamaan pula ia menempuh studi hukum di Universitas California Los Angeles. Gitu. Setelah menamatkan studinya di sana, beliau aktif mengajar di sejumlah universitas top dunia. Dia juga menghikmatkan dirinya dalam bidang advokasi dan pembelaan HAM, hak-hak imigran, dan menjabat sebagai kepala lembaga HAM di Amerika. Di UCLA pula, ia ditunjuk sebagai guru besar hukum Islam dengan mengampu mata kuliah misalkan seperti hukum Islam, imigrasi HAM, hukum keagamaan, dan internasional. Nah, kemudian di tahun 2003-2005, Khalid Abu El Fadel diangkat oleh George Walker Bush, Presiden Amerika Serikat saat itu, sebagai salah satu anggota Komisi Internasional Kebebasan Beragama atau International Religious Freedom. Di samping itu, dia juga sering diundang sebagai narasumber di radio dan televisi seperti CNN, NBC, NPR, dan VOA. Dan kemudian selain itu juga beliau menjadi dosen, tamu narasumber, dan advokasi imigran serta HAM. Ia juga duduk di Dewan Direksi untuk Human Rights Watch dan di Dewan Penasehat Watch Timur Tengah pula. Kesibukannya memang sangat padat ya beliaunya, dan walaupun di tengah kesibukannya ternyata tidak melemahkan semangatnya untuk tetap produktif berkarya, sehingga di sana beliau disebut sebagai seorang peneliti dengan julukan Enlightened Paragon of Liberal Islam. Nah, kemudian selanjutnya latar belakang penulisan buku Atas Nama Tuhan. Dalam buku Atas Nama Tuhan, Khalid M. Abu El Fadel memberikan gambaran tentang kegelisahannya terhadap fenomena yang sekarang ini banyak melanda umat Islam. Kajian Islam juga banyak diwarnai oleh otoritas yang sewenang-wenang sehingga menghilangkan ruh Islam itu sendiri sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Orang yang mengatasnamakan Tuhan seringkali mengklaim sebagai orang yang mempunyai otoritas mutlak memahami pesan Tuhan secara utuh. Siapapun orang yang berseberangan dengan pemahamannya dianggap sebagai penyimpangan pesan Tuhan. Bahkan secara terang-terangan beliau menulis buku ini dengan tujuan untuk menyerang para pendukung kecenderungan yang otoriter, seperti terhadap fatwa keagamaan CRLO, yaitu Council of Scientific Research and Legal Opinion. Nah, ini adalah sebuah lembaga fatwa resmi di Arab, yang mana Abu El Fadel ketika melihat tafsiran-tafsiran teks dari lembaga fatwa tersebut, ini kebanyakan dia bias gender ya, dan mendiskreditkan peran perempuan yang tidak hanya di sektor domestik, tapi juga ternyata di sektor publik.
Nah, memang termasuk tafsiran-tafsiran teks yang berkaitan dengan pluralisme keagamaan. Si LO ini dalam kasus ini dia menempatkan sebagai pembaca teks. Nah, kemudian mengklaim bahwa tafsirannya ini adalah sebagai kehendak Tuhan. Jadi seolah-olah apa yang ditafsirkan oleh si RLO ini adalah kepanjangan tangan sebagai perintah atau instruksi atau kehendak dari Tuhan. Jadi seperti itu. Tanpa dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan yang relevan dan mengabaikan nilai-nilai universal Islam dalam perkembangan sosial budaya. Jadi ibaratnya ini terlalu ini ya. Dia istilahnya apa ya istilahnya itu militan. Jadi dia tidak memberikan sedikit celah tentang hadis-hadis yang sebenarnya masih bisa mengikuti perkembangan sosial budaya atau yang zaman sekarang kita sebut sebagai ini ya up to date, jadi tidak up to date gitu. Nah, membincang tentang ide munculnya komunitas mufasir di mana terbentuk manusia sebagai khalifah memang idealnya mampu menafsirkan dalam upaya membreakdown kehendak, keinginan, aturan ataupun instruksi Tuhan, atau untuk memakmurkan penghuni seluruh alam, harusnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya ternyata sebagian manusia itu tidak mempunyai kemampuan ataupun kesempatan untuk melaksanakan tugas penafsiran tersebut. Nah, makanya kadang kita melimpahkan tugas dan wewenang untuk menafsirkan apa yang kita baca ini kepada sebagian manusia yang lain yang memang dianggap expert ya, karena memiliki kompetensi di bidang ini, yaitu sebagai mufasir. Nah, pelimpahan ini memang kadang kita berbasis pada saling kepercayaan. Sebagian manusia juga melimpahkan tugas dan wewenang percaya dan yakin jika mufasir yang menerima limpahan telah memenuhi kejujuran, kesungguhan, pengendalian diri, kemenyeluruhan, dan rasionalitas. Nah, kemudian apa problem kepengarangan pada buku ini? Memang ini ada ditemukan ternyata beberapa problem kepengarangannya, di mana apabila diperhatikan beberapa contoh yang dikemukakan Khalid dalam bukunya, ini sangat tampak bahwa Khalid masih berkutat pada tataran kompetensi hadis belaka. Dia sangat banyak memberikan beberapa contoh hadis misoginis dan mengkritisi otentisitas hadis-hadis tersebut. Apakah hadis-hadis tersebut memiliki kelayakan sebagai dasar hukum atau tidak. Nah, apakah hadis-hadis tersebut mewakili suara Nabi atau sebagai autor. Khalid dalam bukunya tidak pernah menyentuh masalah pemaknaan dan perwakilan. Seolah-olah dia lupa akan solusi metodologi yang hendak dia tawarkan agar hukum Islam tidak otoritarian. Dia seperti kembali pada epistemologi ulama klasik yang memang sibuk membahas dan mengulas keabsahan hadis, sehingga apabila keabsahan itu teruji, hadis itu layak untuk diberlakukan dan dijadikan sebagai pijakan hukum, dan sebaliknya apabila hadis itu gagal dalam tataran kompetensi, maka hadis itu dilewati begitu saja, seolah-olah hadis itu tidak pernah ada, padahal dalam realitanya hadis tersebut walaupun kadang-kadang tidak kompeten, memberi dampak dan pengaruh yang luas pada masyarakat. Ini dari beberapa upaya yang Khalid lakukan untuk memahami hadis juga secara kontekstual. Nah, ini juga terlihat bahwa dia sedikit banyak masih terpengaruh oleh mantan gurunya ketika di Mesir, yaitu Muhammad Al-Ghazali, penulis buku Al-Sunnah Al-Nabawiyah Baina Ahlul Fiqh wa Ahlul Hadis. Nah, ini sunnah Nabi antara ahli fikih dan ahli hadis. Nah, hanya saja Khalid lebih berani daripada Al-Ghazali Khalid, sebagaimana pemikir-pemikir modern lainnya seperti Fatimah Mernissi. Jadi Fatimah Mernissi itu ada, ini fotonya ya, Fatimah Mernissi, yang kalau yang di bawahnya ini yang Al-Ghazali. Nah, Khalid ini lebih berani mempertanyakan otoritas sahabat Nabi, kemudian sahabat
Nabi dalam pandangan Khalid juga sebagai manusia bisa salah dan bisa benar. Ada kemungkinan mereka jujur dan ada juga kemungkinan mereka dusta. Oleh karena itu dalam pandangan Khalid, sejarah para sahabat pun perlu dikaji dan diteliti. Seterusnya diberlakukan metode al-jarh wal ta'dil kepada mereka sebagaimana para perawi yang lain. Gagasan Khalid ini berbeda dengan pandangan ulama klasik dan ulama ortodoks modern yang berpandangan bahwa para sahabat semuanya adalah kompeten dan jujur. Tidak berlaku diteliti lagi kejujuran dan kesalehan mereka. Nah, kemudian untuk penetapan makna. Jadi bagaimana Khalid itu menetapkan makna suatu hadis? Nah, ini persoalan lain yang tak kalah pentingnya yaitu terkait dengan konsep otoritas dalam Islam adalah soal penetapan makna memang dari perintah yang tertuang dalam teks. Penetapan dimaksudkan sebagai sebuah tindakan untuk menentukan makna sebuah teks dalam hermeneutika. Diskusi tidak lagi berkutat pada siapa yang benar atau yang salah, tetapi lebih kepada makna atau meaning ya, apa yang bisa diaplikasikan dari sebuah teks, bukan kebenaran atau truth. Nah, jadi kalau kita mengenal sedikit tentang hermeneutika, harusnya ini dibahas oleh Ustadz Eko ya. Tapi kalau hermeneutika yang disampaikan oleh Khalid M. Abu El-Fadl ini mencoba menganalisa keterlibatan pembaca yang seringkali merasa dirinya sebagai pemangku utama pesan Tuhan. Jadi sebagai orang utama yang istilahnya kepanjangan tangan dari Tuhan gitu ya. Ia menegaskan keterpisahan antara pengarang dan pembaca yang kerap kali pembaca lebur dengan pengarang. Begitu. Nah, jadi di sini saya bagi menjadi 3 untuk penetapan maknanya yang sudah saya sebutkan tadi, yang mana ini merupakan metodologi hermeneutika dari Khalid M. Abu El-Fadl yang menetapkan makna dengan memisahkan hubungan antara pengarang, teks bahasa atau pembaca. Pengarang yang memiliki di sini yaitu yang memiliki maksud tertentu dari teks yang dibuatnya, namun teks tersebut dituangkan melalui media bahasa dengan berbagai bentuknya, huruf, frase, kalimat ataupun simbol-simbol tertentu dan bisa menyesatkan. Nah, yang kedua ini melalui teks bahasa merupakan kesepakatan komunitas dan hasil ciptaan manusia yang memiliki batasan, cakupan dan mengalami perkembangan dari masa ke masa atau change over time. Nah, bahasa memiliki realitas objek karena maknanya tidak bisa ditentukan secara oleh pengarang atau pembaca saja. Nah, kemudian ini dari pembacanya. Membaca di sini yaitu makna yang dituangkan oleh seorang pengarang ke dalam teksnya tidak dapat dikendalikan dan dapat saja dimaknai berbeda oleh pembaca berikut akibat perbedaan konteks dan budayanya. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh kasus dan penyelesaiannya menurut Abu El-Fadl. Di sini ada 3 hadis yang saya paparkan. Yang pertama yaitu tentang hadis seorang istri yang harus mematuhi suaminya dalam semua persoalan duniawi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi kaum laki-laki adalah pemimpin qawamun bagi kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Kata yang digunakan dalam kata qawamun di situ artinya pelindung, pemelihara, penjaga, atau bahkan pelayan. Nah, ini kalau menurut CRLO, lembaga fatwa tadi, jadi hadis ini menegaskan bahwa memang seorang istri itu dituntut untuk mematuhi suaminya selama perintah suaminya itu bisa dibenarkan. Biasanya hal tersebut berarti bahwa seorang istri harusnya mematuhi suaminya jika ia memerintahkan
untuk tidak meninggalkan rumah atau tidak mengunjungi temannya dan sebagainya. Artinya dengan kata lain, seorang istri itu memang harus mematuhi suaminya dalam semua persoalan duniawi. Nah, ini kalau menurut CRLO itu tadi ya, yang lembaga fatwa. Artinya ini memang sudah saklek ya, ya begitu hadisnya. Wanita harus mematuhi apapun yang diinginkan suaminya dalam persoalan duniawi. Nah, tapi kalau menurut Khalid M. Abu Fadel ini, sebenarnya kata yang sama digunakan ini dalam konteks yang berbeda, yaitu ketika orang-orang Islam diperintahkan untuk menjadi qawamun keadilan. Nah, ini biasanya mereka yang setuju dengan CRLO menegaskan bahwa ayat tersebut menjadi bukti tambahan bahwa seorang suami berhak untuk menyuruh dan mendisiplinkan istrinya. Tapi kalau dari Khalid, ini kata qawamun itu mengandung kekurang jelasan. Yang lebih penting lagi, ayat tersebut tampaknya meletakkan status pemeliharaan, penjaga, atau pelindung itu berdasarkan kemampuan objektif seseorang, seperti kemampuan dalam memberikan nafkah. Jadi jika seorang perempuan menjadi pencari nafkah yang utama, dia berhak menjadi tulang punggung dan berhak menanggung tugas menjadi penjaga. Artinya di sini lebih jauh lagi, jika tanggung jawab keuangan dipikul bersama antara suami dan istri, maka keduanya menjadi penjaga satu sama lain. Nah, lebih jauh lagi, Al-Quran tidak menggunakan kata ta'ah yang berarti taat. Nah, harusnya kalau memang tadinya si RLO ini saklek bahwasannya perempuan itu harus taat kepada suaminya, harusnya kata-kata yang digunakan menurut Khalid di sini adalah kata ta'ah untuk menggambarkan hubungan dalam rumah tangga. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang hadis bahwa surga itu mengikuti kemauan suami. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Nah, jadi untuk penetapan yang mengharuskan istri tunduk pada suaminya, si RLO ini atau Badan Fatwa itu sepakat dengan para ahli hukum bahwasannya pendapat mereka ini menunjukkan bahwa derajat kesalehan seorang istri itu bergantung pada keridhaan suaminya. Nah, di sini teks literaturnya tidak menyebutkan wanita solehah, tapi hanya menyebutkan perempuan yang meninggal dan suaminya ridho kepadanya. Maka perempuan itu akan masuk surga. Hal ini mengundang persoalan karena pemahaman semacam itu menggantungkan keridhaan Tuhan kepada keridhaan suami. Namun, sekalipun jika kita mengatakan bahwa hadis itu hanya berlaku bagi istri yang solehah, hal tersebut tetap mengundang persoalan karena keridhaan Tuhan masih dikaitkan dengan keridhaan suami. Tidak peduli apakah ia soleh atau tidak, tapi tetap saja keridhaan suaminya yang menjadi patokan. Nah, sekarang kalau menurut Khalid M. Abu Fadel ini, jika dipaksakan untuk mengikuti konsekuensinya, maka hadis tersebut hanya bisa berlaku jika seorang suami dan istri adalah orang-orang yang soleh. Namun pernyataan seperti itu masih tetap problematis ya, karena bagaimana seandainya si istri ternyata lebih soleh daripada suaminya. Nah, bagaimana jika kondisinya sang suami ternyata berwatak pelit atau berkelakuan buruk atau pemarah atau kasar atau pengecut atau bodoh atau misalkan pemalas.
Nah, jadi kalau menurut Khalid di sini tanpa mempertimbangkan segala kemungkinan bahwa si suami itu memiliki sifat tersebut, maka keridhaan Tuhan bergantung pada keridhaan suami. Nah, ini tidak bisa kita terapkan dalam kehidupan. Semua itu adalah konsep revolusioner yang memiliki dampak teologis dan sosial yang sangat mendalam. Begitu. Sebelum kita mengakui bahwa hadis tersebut meletakkan prinsip teologi yang mendasar, hadis tersebut harus memenuhi standar autentisitas tertinggi. Tapi ternyata kenyataannya tidak demikian ya. Nah, yang ketiga yaitu contoh hadisnya tentang haramnya wanita berpergian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu la mar'ata tu'minu billah wal yaumil akhir an tusafir mai musayyarah yauma wal lailah illa wa ma'aha zumahram. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang wanita berpergian sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama dengan mahramnya. Nah, ini menurut si RLO juga kondisi bagaimanapun seorang perempuan itu tidak dibenarkan melakukan perjalanan lebih dari 80 km tanpa ditemani seorang mahram, baik dia melakukan perjalanan sendirian atau ada temannya. Kondisi perjalanan aman ataupun terganggu. Nah, menurut Ibnu Fazl, seorang ulama hadis juga menyatakan bahwa larangan tersebut penting ditegaskan karena jika kalau zaman sekarang ada pesawat ya, jika wanita dalam kondisi sendiri, kemudian dia safar dengan menggunakan pesawat, mobil, atau kereta yang ditumpangi bisa saja mengalami kecelakaan atau masalah, sehingga si perempuan akan terlantar sendirian tanpa seorang pelindung. Nah, di samping itu pula alasan lainnya adalah karena bisa menimbulkan fitnah, maka perempuan sebaiknya tidak berpergian jauh tanpa ditemani oleh mahramnya. Tapi menurut Khalid, nah ini adalah ilah dari keharusan ada mahram menurut para fuqaha tadi adalah karena keamanan yang tidak terjamin dan harga diri wanita apabila melakukan perjalanan sendirian atau bersama pria asing. Nah, yang mana ini hadis ini sebenarnya berlaku itu untuk zaman dahulu, di mana memang dalam perjalanannya dilakukan dengan mengendarai unta, kuda, dan keledai. Nah, itu pun harus melalui padang pasir yang sepi dari bangunan dan keramaian. Nah, tetapi ketika zaman sudah berubah, sarana transportasi mengalami kemajuan, ada pesawat yang mampu memuat ratusan penumpang, begitu juga kereta api dan kendaraan-kendaraan yang lain. Nah, ini sebenarnya wanita tidak perlu takut lagi untuk melakukan perjalanan sendirian. Artinya kalau dari segi perlindungan, sekarang sudah ada asuransi ya, atau misalkan bisa juga berangkat bersama teman-teman perempuannya. Nah, maka menurut Khalid di sini safar dalam kasus ini tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan hadis Nabi. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon izin jika ada masukan dan bisa sharing diskusi. Mudah-mudahan isinya diskusi ya, karena kita sama-sama baru mengenal. Karena kalau saya pertanyaan, saya deg-degan terus terang, Ustadz. Dan saya kembalikan kepada moderator. Mohon. Bisma. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Itu tadi adalah penyampaian materi tentang profil Khalid Abu Fadl. Yang tadi saya salah ya, saya kira M-nya itu Muhammad, tapi ternyata Medat. Jadi Khalid Medat Abu Fadl. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, itu tadi adalah profil beliau, yang mana beliau adalah ulama hadis yang sangat modern ya, baru-baru aja, kontemporer, dan kalau menurut saya juga banyak perbedaan mungkin, atau ada konsep yang dipahami oleh beliau dengan ulama-ulama terdahulu. Beliau lebih menitik beratkan kepada kontekstual dalam segi modernitas.
pun juga kalau lihat dari profilnya tadi, Syekh Khalid ini bekerja di Amerika gitu ya, bahkan di bawah Presiden George Walker Bush, yang mana kita tahu Amerika kan banyak sentilan-sentilan tentang dunia Islam seperti itu. Oke, sangat menarik tadi pembahasannya. Kita langsung buka saja sesi pertanyaan, sesi diskusi kepada Ustadz saja yang mau bertanya atau ada unek-unek yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Bu Sinta mungkin layarnya dimatiin dulu Bu, biar Oh kita ya, terlihat siap. semua. Oke, silakan Ustadz saja yang ingin mengajukan pertanyaan. Ustadz Ahmad Sofyan biasanya ingin bertanya nih. Gimana Ustadz Sofyan? Iya, bertanya ini, ya ini menarik ini sebetulnya. Menarik sekali nih. Kasihan. Sinta sudah lama banyak membaca presentasi begitu, ini persiapannya. Sama aja kita sudah disuguhkan banyak makanan, susah-susah apa yang masak, katanya kita cuma nyantap sedikit aja kan enggak ini. Kecewa nanti Bu Sinta. Bagus presentasinya. Ya, kita harus membuat bahagia Bu Sinta pada pagi hari ini. Kalau bahagia kita diskusi aja, Ustadz. Jangan bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Ahmad Sofyan. Ya, terima kasih waktunya. Luar biasa nih uraian dan penjelasan dari Ustadz Sinta hari ini. Saya lihat sangat gamblang ya, karena beliau mungkin dari satu sisi sudah membaca buku itu ya. Belum tuntas Ustadz, baru seperempatnya. Ya paling tidak secara besar beliau paham lah maksud saya tuh. Memang unik juga namanya itu tadi, kearapan ya. Kearapan, jadi tadi saya tidak sempat secara sekilas secara detail mendengar secara langsung apakah beliau ini keturunan Arab atau dari Turki atau dari mana gitu. Tapi dia bertempat tinggal di Amerika sepertinya tadi ya. Nah yang kedua itu pikiran-pikiran beliau tadi sepertinya ada ke arah filsafat sepertinya Bu ya. Di dalam memaknai hadis-hadis yang dari Rasulullah SAW, sebagaimana yang bersampaikan tadi tentang hermeneutika. Nah itu. Apakah memang seperti itu, Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya langsung aja Bu Sinta. Biografinya, beliau ini lahir di Kuwait ya. Jadi memang aslinya orang Kuwait. Tapi kemudian melanjutkan studinya di Mesir dan kemudian di Amerika. Nah, terkait dengan hermeneutika, memang kalau saya baca bukunya Ustadz, terus terang saya sampai update di status itu kemarin, membaca bukunya ini perlu pencernaan yang mendalam. Semakin saya cerna, semakin saya tidak paham. Karena bahasa-bahasa yang ada di bukunya itu ternyata memang bahasa-bahasa filsafat, dan beberapa kali saya mencoba membuka makna-makna dari beberapa kata di situ di Kamus Besar EYD. Saya sampai ke sana. Dan ya itu tadi, semakin mencoba memahami semakin nggak paham apa maksudnya. Tapi memang di sini beliau mengangkat metode hermeneutika ini, yaitu untuk memisahkan antara pembaca teks dan pengarang. Jadi ya seperti itu Ustadz. Memang kalau bukunya boleh nanti kalau misalkan kapan kita ketemu bisa tuker-tukeran ini, bisa saya pinjamkan dan bergantian, tapi lumayan 500 halaman. Berapa harganya Bu? Iya. Harganya berapa Ustazah? Murah Ustadz. Kemarin saya kebetulan beli di Jogja 35.000. 35.000. Dan free ongkos kirim. 12 Shopee. Ya. Iya, Shopee. Sudah terlihat mama-mama zaman now ya.
Ya, begitu Ustadz Majid kemarin menyampaikan coba baca bukunya, saya langsung browsing, dan kebetulan di Shopee itu ada Jogja itu kan ada belauran buku ya, dan di sana alhamdulillah saya dapat harga murah dibandingkan yang lain, dan ini yang termurah 35.000. Biasanya di atas 80-an. Nah, jadi bisa langsung di browsing Ustadz. Mungkin Siap. bisa biar kita bisa dapat. Ini menarik sih sebenarnya bukunya, hanya saja ya itu tadi perlu pemahaman yang lebih mendalam. Siap, itu tadi adalah jawaban dari Ustazah Sinta bahwa ternyata memang pikiran-pikiran dari Khalid Fadel ini banyak mengandung filsafat, bahkan sampai Bu Sinta sendiri bingung ketika membaca buku, apalagi kita gitu. Dan nanti juga akan buktikan bahwa kita akan baca bukunya apakah betul banyak mengandung filsafat dan hermeneutika tadi. Saya kembalikan kepada Ustadz Sofyan, bagaimana Ustadz Sofyan jawabannya? Ustadz Sofyan? Oke, diam berarti oke. Ya, oke. Siap. Ustadz Sofyan, Mana dia suaranya? Oh, jaringannya kurang bersahabat. Ini dua akun. Oh, 2 akun. Oh iya betul. Iya, Siap. yang Kalau satunya diam termenung paham, yang termenung. satunya agak bingung. Iya. Oke, langsung kami buka satu pertanyaan lagi di sesi pertama pada Ustadz Ustazah, dipersilahkan. Masih banyak yang belum terkuak ini sebetulnya. Ya, Ustaz. Silakan Ustadz Aminuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustazah Sinta, bahwasanya tadi kan juga dijelaskan bahwasanya M. Khalid Abu El-Fadl ini sebagai aktivis Wahabi ya, dari gerakan Wahabi. Nah, sedangkan di Indonesia ini kan bermadhab Syafi'i, bahkan Wahabi itu kan tidak punya sendiri ya, intinya kayak gitu. Nah, dari sisi itu sebenarnya yang kita bisa ambil dari M. Khalid Abu El-Fadl ini apa? Yang kita ambil atau hikmahnya. Sedangkan beliau aktivis dari Wahabi. Tentunya yang di Indonesia ini diterapkan juga berbeda kan. Dan kehidupannya juga tidak di Indonesia. Dan hukum-hukum yang ada di Amerika dan di Indonesia tentunya beda. Apalagi sudah madhabnya berbeda. Nah, itu hikmah apa yang bisa kita ambil dari M. Khalid Abu El-Fadl ini? Terima kasih. Ya, langsung saya jawab ya, Ustadz Bisma ya, pemoderator. Ya, Ustadz. Siapa saja? Ya, jadi tadi yang seperti saya sampaikan, Ustadz, memang dulunya beliau ini tercatat sebagai seorang aktivis gerakan Wahabi, di mana memang merupakan mazhab di negara Kuwait, dan dia memang memutuskan untuk menetap di Mesir saat itu, mengamati konstelasi politik di negaranya. Dan semula memang pengaruh Al-Azhar yang saat itu dikuasai oleh mainstream tunggal konservatif dan telah membentuknya menjadi pribadi yang puritan atau yang militan ya, yang memang saklek gitu. Dan dia juga ternyata merasakan kegelisahan yang mendalam tentang fenomena ini. Jadi melihat lingkungannya yang memang jauh dari idealitas Islam sehingga menyebut dirinya saat itu layaknya seorang ekstremis yang mengutuk, memaki, bahkan memang tidak jarang ternyata beliau juga terlibat perkelahian ketika pendapatnya tidak diperhatikan dan tidak dilaksanakan. Bahkan beliau juga pernah mengatakan saat itu beliau pernah memukul temannya, kemudian memaki ibunya yang menurutnya hidup dalam keharaman, kemudian dia juga pernah merampas dan menghancurkan kaset ya. Jadi kalau zaman dulu ada kaset
kaset yang apa itu pita ya, yang pita itu ini milik adiknya, yang mana dia sering mendengarkan lagu-lagunya dari Rod Stewart yang berjudul Daya Ting Ein Seksi ini. Nah, yang dia klaim bahwa itu adalah haram, dan musik itu haram, lagu itu haram, jadi seperti itu. Karena memang dia pada saat itu memang merupakan seorang aktivis di Wahabi. Nah, tapi lambat laun ternyata ininya bergeser ya pola pikirnya ketika beliau sudah hidup di Amerika. Tadi saya sudah sampaikan ketika dia memutuskan untuk tinggal di Amerika. Nah, ini sebenarnya awal tujuannya adalah untuk menghindari ancaman dan teror yang selalu dia dapatkan dari lembaga sensor dan kelompok Wahabisme di Mesir, dan berharap dapat menemukan suasana yang lebih kondusif dan lebih aman, dan sekaligus bisa menjamin kebebasannya dalam berpendapat, menuangkan gagasan-gagasan sekaligus mengembangkan seluruh keahliannya di bidang hukum. Nah, artinya sebenarnya ketika beliau menganut mazhab Wahabi ini pun ternyata gelisah gitu. Nah, sehingga ketika dia bertolak ke Amerika, tinggal di Amerika, nah itu di sana beliau pola pikirnya mulai bergeser. Artinya beliau sudah karena di sana juga tenaga pengajar ketika melanjutkan sekolah di sana adalah kebanyakan non-Muslim, kemudian persahabatan dan teman-teman diskusinya ini juga banyak perbedaan ras, kemudian suku, agama, sehingga dan Abu Khalid ini dalam kesehariannya ini bergelut dengan pluralitas budaya, artinya budaya Amerika yang memang bermacam-macam ya, dan luar biasa kalau kita lihat. Nah, inilah yang menjadi titik awal memang pergeseran intelektualnya dari konservatif menuju liberal moderatif. Nah, kemudian setelah beliau menuangkan gagasan-gagasan ide-idenya di sana dan ternyata dipercaya sebagai dosen-dosen besar di beberapa universitas, nah baru beliau kembali ke Mesir. Dan artinya yang bisa kita ambil sebenarnya adalah ini ya, ternyata kita tidak bisa memaknai hadis itu secara saklek, artinya kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kemodernisasian kehidupan gitu. Artinya kalau misalkan ada yang mudah, kenapa sulit? Bahasanya kayak gitu ya kalau kita gampangnya. Nah, jadi kayak misalkan tadi saya kasih contoh, misalkan ada wanita itu dilarang safar sendirian, harus bersama mahram, tapi kenyataannya kalau kita melihat kondisi sekarang, nah ini sudah ada pesawat yang bisa kita pergi bareng bersama teman-teman perempuan dan seperti itu. Karena memang kalau misalkan kita saklek seperti ini, nah kita kembalikan lagi, memang hadis ini ketika zaman dulu memang bisa diberlakukan karena ketika wanita safar itu kendaraannya hanya unta gitu, hanya unta yang melalui memang padang pasir yang sepi. Nah, yang di situ yang sebenarnya dikhawatirkan. Nah, tapi kalau menurut Fadel di zaman sekarang itu kita harus menyesuaikan perubahan. Nah, itu mungkin yang bisa diambil itu Ustadz Amin. Oke, Ustadz Amin, itu tadi jawaban lugas dan lengkap dari Ibu Sinta. Bagaimana Ustadz Amin? Saya kembalikan lagi. Ya, jadi ini Bu Sinta. Saya melihat dalam penyelesaiannya untuk permasalahan itu seperti Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika awal itu di bukunya juga ditulis bahwa dia mengakui bahwasanya dulu aktivis Wahabi. Tapi kenapa ketika di akhir-akhir atau mungkin di bukunya memang ada cara penyesuaiannya itu dengan cara Ahlussunnah wal Jamaah itu. Saya melihat dalam penyelesaiannya dari hadis itu dengan cara seperti para ulama salafus saleh ataupun ahli-ahli ilmu itu seperti Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah memang di bukunya itu dijelaskan juga bahwasanya di akhir-akhir setelah memahami itu beliau memakai metode Ahlussunnah wal Jamaah atau mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya gini, ketika awal dia mengakui bahwasanya aktivis Wahabi, tapi kenapa belakang-belakangan dia itu tidak menjelaskan dia itu Ahlussunnah wal Jamaah atau apa gitu. Itu gimana? Apa mungkin di bukunya itu ada? Saya melihat karena dalam penyelesaiannya dia menyelesaikan permasalahan dari hadis itu tadi, itu seperti Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu.
Jadi memang kalau di bukunya ini saya belum mungkin ya sampai ke apakah beliau ini termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya sebenarnya kalau di buku ini dia lebih menekankan metode yang ditawarkan itu adalah metode pendekatan hermeneutika. Artinya beliau mencoba memisahkan antara pembaca, kemudian teks dan pengarangnya. Artinya gini, ketika kita mendapat suatu hadis. Nah, ini oleh pembaca tidak bisa kemudian serta-merta ditafsirkan tanpa memandang beberapa situasi dan kondisi. Artinya hadis itu tidak bisa saklek semena-mena di apa istilahnya itu? Ditafsirkan oleh satu orang yang kemudian pembacanya ketika kita membaca itu jangan menerima yang mentah-mentah, artinya kita di sini dituntut juga untuk berpikir gitu. Nah, sekarang apakah hadis itu bisa kita gunakan atau tidak? Artinya kita harus mencari beberapa referensi, melihat kondisi dan sebagainya. Nah, makanya di sini yang kalau di buku ini hanya ditawarkan itu Ustadz, metode hermeneutika itu, entah terlepas dari beliau ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, intinya beliau menyampaikan bahwasannya di dalam memahami pesan Tuhan, ibaratnya pesan Tuhan ya, pesan Tuhan. Nah, itu kita harus memperhatikan banyak faktor, artinya dan itu tidak bisa saklek harus seperti itu gitu. Intinya sih seperti itu, tapi mungkin nanti kalau misalkan ada tambahan dari Pak dosen, mudah-mudahan bisa menjelaskan seperti apa. Jadi gini, Ustazah Sinta, hermeneutika sendiri, saya membaca ya, literasi dan anak punya buku. Pada mulanya itu kan merupakan atau metode tafsir dari Bible ya. Bible mungkin kitab-kitab lain ya. Ya. Yang kemudian dikembangkan oleh para filosof dan pemikir Kristen dan Barat yang menjadi metode interpretasi atau penafsiran teks secara umum. Ya. Nah, sedangkan di kita Islam sendiri kan sudah ada gitu loh. Saya melihat juga tadi di situ kok Abdul Fatur pakai hermeneutika dia ingin mendekatkan dirinya ini kepada orang-orang di Amerika karena orang-orang Amerika kan tidak semuanya Muslim gitu ya. Ya. Nah, karena di Islam sendiri kan sudah ada tafsir, ada takwil, ada terjemah, ada yang lain-lain ya. Ilmu-ilmu di Al-Quran itu kan sudah ada teorinya sendiri. Ada hadis juga ada ilmunya sendiri. Nah, seperti itu. Yang dipakai hermeneutika itu loh yang saya pertanyakan lagi. Karena saya melihat hermeneutika itu kan termasuk kebutuhan di kalangan non-Muslim ya, terutama dari orang-orang Kristen itu. Gitu. Oke, Sinta bagaimana? Kalau tidak ada, saya coba menanggapi dulu sebentar. Ya, coba mohon Ustaz. Tadi kan Ustaz Aminuddin mengatakan bahwa mengapa Khalid ini memakai metode hermeneutika, padahal kalau menurut Ustaz Amin yang sudah baca, hermeneutika itu adalah produk dari Bible dan juga filsuf Barat atau Kristen seperti itu. Nah, ini menurut saya memang agak sedikit anomali gitu. Dan penjawaban dari pertanyaan ini seharusnya sudah kita bahas kemarin ketika kita membahas tema hermeneutika dalam hadis, mungkin gitu yang kemarin terlewat kita membahas, entah itu materinya siapa ya. Harusnya Teko, ya betul. Jadi ya. Intinya adalah sebetulnya tidak ada masalah antara hermeneutika dengan hadis, karena kita juga di kuliah ini seharusnya membahas itu. Jadi tidak ada seolah-olah saling membelakangi atau berlawanan dalam akidah atau apapun itu antara hermeneutika dan hadis, karena memang hermeneutika sendiri adalah aliran filsafat gitu ya, mungkin cabang ilmu filsafat atau produk filsafat, dan ya bisa dikaitkan dengan memahami hadis atau memahami Islam seperti itu. Kalau dibilang apakah itu sebuah anomali, saya rasa tidak, dan jawabannya apa, kita ketinggalan jawabannya.
atas poin pembahasan kita harusnya tentang hermeneutika hadis kemarin. Dan nanti mungkin kita bisa minta tolong Ustadz Majid untuk sedikit menyinggung hal ini seperti itu. Iya. Itu Ini adalah mungkin ya, silakan Ibu Sinta untuk lebih melengkapi. iya, mungkin sedikit menambahkan ya, memang metode penafsiran teks dari pendekatan hermeneutika ini baik verbal maupun non-verbal ini memang semakin digandrungi oleh sejumlah intelektual muslim, tidak terkecuali memang di Indonesia. Nah, melalui hermeneutika ini memang pemikiran dan praktek kebudayaan apapun seketika direkondisikan sebagai anti kemapanan, anti rezim, kemudian anti hegemon. Nah, ini dalam perkembangannya memang ada beberapa perbedaan yang berkembang mengenai hakikat hermeneutika itu sendiri. Nah, sebagian penganut hermeneutika ini memang ketika melihat sebuah teori penafsiran dan metodologi filosofi, seperti misalkan Richard E. Palmer ya. Richard E. Palmer ini melalui bukunya Hermeneutika Sastra Civ Methodes Ethnocentrums Sacrarum. Nah, itu ternyata di situ memahami hermeneutika itu sebagai teori penafsiran kitab suci. Nah, ini kalau menurut beliau. Nah, sedangkan menurut Schleiermacher ini menjadikan hermeneutika itu sebagai ilmu tentang pemahaman linguistik. Nah, jadi ini sebuah metode sebenarnya. Sedangkan Diddley itu menjadikan hermeneutika itu sebagai dasar metodologi ilmu sejarah. Jadi di sini ternyata hermeneutika ini juga dipakai di semua bidang ya. Ada di sini tadi ada ilmu sejarah, ada metode penafsiran, ada penafsiran hadis, ada linguistik. Nah, Martin Heidegger juga memandang hermeneutika itu sebagai fenomenologi. Nah, ini jadi bukan sebagai metode untuk memahami filologi. Nah, jadi seperti itu. Ini sebenarnya bahasa-bahasa filsafat memang yang harus dijelaskan secara lugas, yang mudah-mudahan nanti Bapak dosen bisa membantu. Jadi sedikit dari tentang hermeneutika itu, kalau menurut saya sih ternyata tidak hanya di dalam penafsiran hadis, tapi untuk semua bidang digunakan. Jadi mungkin seperti itu, Ustaz. Oke, baik, itu tadi jawaban pelengkap dari Ustazah Sinta. Oke, Ustaz Aminuddin sudah clear ya, insya Allah ya. Sudah beberapa kali TikTok kita masalah pertanyaan dari Ustaz Aminuddin. Saya buka lagi pertanyaan selanjutnya kepada Ustaz-Ustazah sekalian, dipersilakan. Kalau tidak ada, saya mau bertanya. Oh, sudah, berarti Bu Erna duluan. Ya. Silakan Bu Erna. Sophie. Ya, terima kasih. Iya, Sopinya muncul. Ini melanjutkan juga dari pertanyaan Ustadz Aminuddin. Sampai di mana batasan metode hermeneutika itu dipakai dalam penafsiran hadis, sementara yang kita ketahui dalam menafsir Quran kan harus kita melihat makna lugawinya, kebiasaan masyarakat Arab, urfnya, syar'inya, itu ya. Terus juga kan apakah hermeneutika ini termasuk terjemahan bebas atau terjemahan kreatif? Seharusnya memang sudah harus dapat ya materi sebelumnya ya, tapi karena nggak ada jadi seperti ada yang terputus. Iya, rapel kita. Jadi mana batasannya hermeneutika itu? Terus terang kalau sampai detail ke sana saya tidak bisa menjawab, Ustazah, karena harusnya ya itu tadi kita memang sudah membahas tentang hermeneutika ini. Nanti mudah-mudahan bisa dibantu oleh Pak dosen ya, Ustazah. Ya, belum kita membahas yang tadi, kalau di sini saya hanya tadi sekilas tentang metodenya Fadel saja. Bu Erna, itu tadi jawaban lugas dari Bu Cinta. Bahwa ternyata memang kita menunggu saja. Ya betul. Kita ada satu yang terlewat memang, satu materi yang terlewat. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya aja ya, saya pengen bertanya nih. Boleh kan? Oke, kalau gitu saya yang bertanya,
pada Ibu Sinta. Sebetulnya ada beberapa poin tadi yang saya ingin bertanya tapi sudah sedikit terjawab gitu dengan penjelasan yang tadi oleh penanya-penanya sebelumnya seperti itu. Nah, kalau saya lihat sih menurut sejarahnya kan, menurut kisahnya Khalid ini tadi dari Kuwait beliau Wahabi lalu ke Amerika, Ke beliau Mesir, hijrah ke Mesir, ya di Mesir baru lalu ke ke Amerika, Amerika gitu. Berarti kan kembali ke beliau Mesir. nyaman di Amerika gitu. Dan juga tadi sempat Ibu Cinta bilang bahwa ternyata beliau tuh mencari perlindungan diri di sana karena di negara Timur Tengah mungkin bahasanya seperti itu banyak diserang oleh pemikiran-pemikirannya. Lalu apa namanya ya? Oke, beberapa pertanyaan sudah dijawab. Kalau saya lihat sih tadi kan beberapa pemikiran Khalid itu memang condong mendukung Amerika ya, karena Amerika sering mengkritik Arab tentang wanita yang tidak boleh bepergian sendirian, tentang tadi mahram, lalu tentang dan lain-lain sampai Amerika di Arab katanya kan wanita tidak boleh nyetir mobil seperti itu. Lalu mungkin Khalid ini menyerang tersebut dan mewakili Amerika, pendapat masyarakat Amerika sana Barat terhadap Islam, seperti yang seolah-olah Islam itu mendiskreditkan Amerika dan itu dibuktikan tadi menurut kata Ibu Cinta tadi yang contoh hadisnya itu adalah wanita. Dari dua hadis itu adalah hadis tentang wanita dan itu membenarkan bahwa pertanyaan tadi akhirnya sudah terjawab juga. Lalu yang akhirnya saya ke pertanyaan terakhir yang saya coba pertanyakan yaitu tadi si apa namanya Ustadz Khalid ini mempertanyakan otoritas sahabat seperti itu, ingin mengkaji lagi otoritas sahabat. Nah, apakah kira-kira agenda atau tujuan dari Khalid ini mempertanyakan lagi, mengkaji ulang otoritas sahabat itu untuk apa? Apakah untuk mengkaji hadis lagi secara kontekstual? Lalu apakah ternyata apabila dikaji ulang lagi otoritas sahabat ini, apakah nanti tidak berdampak pada produk-produk hadis yang sudah ada sekarang? Apakah nanti nanti kan berarti banyak hadis yang turun turun mungkin derajatnya dari sahih menjadi tidak sahih seperti itu karena kan itu mengganggu sanatnya yang tadinya bagus kalau dikaji ulang ternyata tidak bagus seperti itu menurut Khalid ya. Lalu akhirnya hadisnya menjadi turun kualitasnya seperti itu. Apakah kira-kira agendanya apa, tujuannya apa untuk mengkaji ulang otoritas sahabat Nabi seperti itu. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Fokus pada yang terakhir yaitu tentang otoritas sahabat Nabi. Terima kasih Ibu Sinta, ditunggu jawabannya. Oke, mantap pertanyaannya. Nah, jadi sebelum kita mengkaji lebih lanjut tentang pemegang otoritas makna Al-Quran, maka mungkin terlebih dahulu kita lakukan klarifikasi atas istilah otoritas dulu ya, atau wewenang dan otoritarian atau keberwenangan dalam pandangan Khalid. Nah, jadi Khalid di sini memulainya dengan membuat perbedaan antara otoritas yang bersifat koersif dan otoritas yang bersifat persuasif. Nah, di mana yang otoritas koersif ini merupakan kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, kemudian mengambil keuntungan, mengancam, atau menghukum. Sehingga orang yang berakal sehat akan berkesimpulan bahwa untuk tujuan praktis, mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menurutinya. Nah, sedangkan otoritas persuasif sendiri yaitu melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif. Nah, artinya otoritas ini merupakan kemampuan untuk mengarahkan keyakinan atau perilaku seseorang atas dasar kepercayaan. Nah, ini kalau menurut Khalid, jadi memang harus kita bedakan antara otoritas ini, otoritas koersif dan otoritas persuasif tadi. Artinya di sini kita harus memaknai otoritas itu seperti apa. Jadi tidak semena-mena langsung ini loh, langsung hadisnya seperti ini. Jadi kita harus nurutin. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi di sini dalam konteks Khalid ini otoritas ini lebih didasarkan pada ancaman kerugian yang akan diderita seseorang bila seseorang menolak memberikan penghormatan atau persetujuan. Nah, sedangkan persuasifnya ini mendapatkan penghormatan karena adanya beberapa bentuk persuasif yang membuat seseorang lebih memilih ke arah keyakinan atau tindakan tertentu. Nah, jadi seperti itu. Nah, dalam konteks ini juga Khalid mengutip
terminologinya R.B. Friedman yang membedakan antara pemangku otoritas dan yang memegang otoritas. Nah, artinya di sini yang memangku otoritas itu menduduki jabatan resmi atau struktural yang memberi kekuasaan untuk mengeluarkan perintah dan arahan. Nah, jadi beliau juga membedakan, jadi otoritas dalam artian menurut Khalid itu di sini bukan sebagai instruksi gitu. Jadi hadis ini ketika kita menyampaikan ke orang sifatnya bukan dalam bentuk instruksi. Jadi seperti itu. Udah, Ustazah? Ya, mungkin seperti itu. Sedikit Ustadz, mudahan Baik. bisa ditambahkan dengan Pak dosen nanti. Tadi pertanyaan utamanya ini, Ustazah. Kan seolah-olah bahwa Khalid ini ingin mempertanyakan lagi kualitas sahabat Nabi seperti itu kan. Tadi kan tadi disinggung seperti itu di presentasi. Jadi kalau kira-kira tujuannya itu apa? Apakah nanti kalau ternyata dikaji ulang dan sahabat Nabi yang hanya manusia biasa itu tadi menurut Khalid ya ternyata tidak sekualitas, tidak maksudnya ada celahnya gitu. Apakah nanti kan banyak juga menurunkan kualitas hadis yang sudah ada saat ini. Apakah nanti tidak menjadi gonjang-ganjing seperti itu? Kira-kira tujuannya Khalid ini mengkaji ulang kualitas sahabat itu apa, agenda utamanya kira-kira apa? Tadi pertanyaan saya utamanya itu sih, Bu Sinta. Teman-teman yang lain bisa juga menjawab kalau ingin tahu kira-kira jawabannya. Ibu Sinta, ditunggu. Mungkin bisa dibantu Ustadz, ya, Ustadz Ustazah. Oke. Sambil mencoba ini lagi dulu. Pada Ustadz yang lain dipersilakan apabila ada yang ingin menjawab pertanyaan dari saya tadi. Kira-kira apa tujuannya Khalid gitu. Dan kalau saya mencoba berpikir lebih liar gitu kan Khalid ini kan di bawah Amerika, di bawah agenda Amerika seperti itu. Dan kita tahu kan Amerika tuh ya banyak framing membenci Islam dan lain-lain, memusuhi Islam. Apakah kira-kira ada tujuan buruknya mengkaji ulang kualitas sahabat Nabi yang mengeluarkan hadis seperti itu? Kan nanti banyak ujung-ujungnya kan produk hadisnya tersebut yang akan banyak turun kualitasnya. Ini liar saya sih, pikiran liar saya. Mungkin kepada ustaz yang lain bisa mencoba meluruskan pikiran saya ini. Saifuddin kayaknya mau nih jawab ini. Sudah senyum-senyum ini. Kalau enggak ada biar saya masuk. Oke, langsung Ustadz Abdul Majid ya. Silakan Ustadz. Iya. Bu Sinta sudah selesai? Sudah Ustadz, ya mungkin itu saja dulu. Mudah-mudahan ada tambahan banyak dari Pak dosen. Oke. Biar kita bisa lebih tercerahkan. Baik. Ya. Ini suaranya bagus saja kayak ini. Saya enggak pakai speaker. Bagus Ustadz, jelas sekali. Pertama, saya apresiasi terhadap Bu Sinta. Setelah saya buka kembali WA saya, ternyata memang Bu Sinta pernah komunikasi dengan saya. Ya. Saya lupa sudah malah bertanya tentang apa-apa yang perlu dibahas terkait dengan buku Atas Nama Tuhan ini. Pemikiran hadis Khalid M. Abul Fadl ini. Alhamdulillah bagus presentasinya dan saya kira itu perlu dicontoh oleh teman-teman. Semangatnya bagus sampai memesan buku ke Jogja. Sebetulnya buku itu bagus, Bu. Teman-teman juga kalau misalnya
memiliki buku itu, bagus itu. Saya dulu waktu saya masih di Jogja itu saya hanya mengcopy buku itu, bukan membeli aslinya, karena ya maklum mahasiswa itu kan meskipun kita dosen tapi pada saat itu kan bukan dosen lagi, banyak potongan-potongan gaji. Jadi kita hanya bisa mengcopy dan hasilnya tidak jauh beda dengan aslinya. Tapi kalau harganya 30-an itu lumayan itu. Saya jangan-jangan itu fotokopi sebetulnya, bukan Ya, terbitan. betul, Iya, Ustaz. Iya, sudah fotokopi ya. ada Oh, tanda-tanda apa di garis-garis sih, sudah. berarti fotokopi. Iya. Fotokopi. Tapi tidak apa-apa kok, bagus kok. Buku ini memang seperti yang dikatakan Bu Sinta, memang kalau membaca buku-buku begini memang harus di bawah tekanan. Jadi tidak akan semangat kita membaca buku-buku seperti itu kalau nggak ada tekanan. Karena ada tugas, maka termotivasi untuk membaca buku itu. Dan memang kita ini kadang bekerja itu kadang memang perlu di bawah tekanan. Kadang-kadang itu kan ada tugas misalnya, yang kita tanyakan itu ada lainnya kan, kapan terakhir? Ada tugas di kantor, ini harus dikumpulkan segera, yang kita tanyakan kapan terakhir? Deadline yang kita tanyakan. Jadi menurut saya itu 1 minggu dengan 2 hari itu sama aja, sama-sama kita bekerja di hari terakhir. Ya kan? Bikin tugas, makalah, semua hari terakhir. Jadi nggak terlalu ini, nggak beda, meskipun dikasih waktu sebulan, paling bekerjanya 1-2 hari terakhir, deadline-nya. Dan memang itu harus dibawa tekanan. Ada satu buku lagi, bukunya Abul Fadl yang sudah diterjemahkan itu juga namanya Tentara Tuhan, Membela Tentara Tuhan. Itu saya dikasih teman tahun 2006, waktu saya masih kuliah S2 di Jogja, di Jakarta. Saya membaca buku itu karena lagi santai-santai, saya nggak ada kebutuhan terlalu ini, saya nggak bisa paham. Ngantuk saya. Kalau mau cepat tidur itu baca buku-buku begitu tuh. Cepat kita tidur. 2012 kemudian sampai 2013 itu baru saya membaca ulang buku itu. Ternyata menarik sekali buku itu. Isinya kurang lebih dengan semangatnya dengan buku Atas Nama Tuhan ini. Jadi karena kita sudah di bawah tekanan, kita dikasih tugas oleh dosen untuk mengemukakan pemikiran seseorang. Karena itu tugas, maka kita harus baca. Mau tidak mau. Apalagi kemudian kita sudah berusaha, tidak ada lagi aktivitas mengajar dan sebagainya. Yang payah kalau kita mengajar, ya kemudian juga kayak kita aktif di masyarakat sebagai dalam tanda kutip cowok panggilan, ya palingan buku-buku yang kita baca itu yang terkait dengan ceramah saja, sebagainya. Saya seperti itu sekarang banyak membaca buku-buku ceramah, tidak terlalu banyak lagi kecuali buku-buku bahan ajar, ya itu yang saya baca. Karena sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu. Tapi kalau kita membaca seperti ini menarik sekali. Jadi buku Membela Tuhan, Membela Tentara Tuhan itu ya saya katakan salah satunya itu ditulis oleh Abul Fadl ini, hasil penelitian terkait dengan kasus di Amerika. Ada salah seorang pemain basket Muslim yang tidak mau ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan negaranya. Tidak mau ikut bernyanyi, kemudian tidak mau hormat kepada benderanya, bahkan tidak mau tunduk kepada orang yang lebih tua misalnya dan sebagainya, karena dianggap itu bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Nah, mendengar pernyataan itu, Abul Fadl itu tergelisah gitu, penasaran apa betul memang hadis-hadis seperti itu bunyinya. Dan yang dipertanyakan itu bagaimana otoritasnya. Nah, lagi-lagi ada kata otoritas. Otoritasnya hadis itu. Jadi kalau kita berbicara otoritas itu adalah bagaimana sih kekuatan hadis itu, kualitas hadisnya, lalu kemudian bagaimana memaknai hadis itu secara lahir, apa memang seperti itu seharusnya kita memaknai hadis itu, sehingga karena kan memunculkan perilaku pada akhirnya yang bertentangan dengan orang banyak. Di Amerika orang bernyanyi lagu kebangsaan, hormat mungkin kepada benderanya, bahkan mungkin tunduk ketika ada orang yang datang, misalnya ada yang lebih tua, termasuk kita di Indonesia, itu kan dianjurkan kita tunduk, etika sosialnya kan begitu, hormat kepada orang yang lebih tua, lewat depan orang itu kita tabe, misalnya kalau versi orang Sulawesi tabe gitu kan, menundukkan. Itu tidak mereka lakukan. Coba lihat saja teman-teman yang
saya sebut salafi ya, menyebut diri salafi itu, tidak ada orang yang tabe-tabe di depan kita itu kalau lewat. Kalau kita salat di masjid, dia saf paling depan, kita saf di belakang, begitu dia pulang karena dia tidak ikut wiridan misalnya, dia pulang di jalan kita saja, tidak ada istilah tabe-tabenya, nggak ada nunduk. Jadi etika sosial yang kita sepakati di masyarakat Indonesia itu mereka sudah tidak jalankan karena secara teologis terpengaruh pada hadis-hadis seperti itu. Nah, itu yang dikritik oleh Abul Fadl. Apakah memang hadis itu seperti itu? Punya implikasi teologi. Semua yang ada di dalam masyarakat itu semua dihubungkan dengan akidah. Ya kan, semua dihubungkan dengan akidah. Tidak ada hubungannya dengan sosial, tapi semuanya ke akidah, semuanya bab akidah. Jadi kita nanti masuk persoalan dalam hal lain nanti akan ada bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang yang beda Kristen misalnya, Kristiani. Nah, tentu kan kita tahu bahwa ulama-ulama Saudi misalnya itu kan banyak ya Pak mengharamkan itu kan. Kenapa mereka mengharamkan? Karena memang mereka masukkan ke dalam bab akidah. Tapi ulama-ulama Mesir yang lebih banyak kemudian membolehkan itu memasukkannya dalam bab sosial. Jadi beda kan, kalau di Saudi itu kan semuanya masukkan dalam akidah. Sama dengan hadis-hadis seperti ini tadi. Ya. Halo Pak Ahmad Sofyan. Ya, jadi itu perlu kita pahami dulu bahwa sebetulnya Abul Fadl itu seperti itu. Nah, buku atas nama Tuhan ini sebetulnya terjemahan aslinya adalah bahasa Inggris. In God's name, ya. Atas nama Tuhan. Mereka, mengapa Pak Abul Fadl itu memberi nama atas nama Tuhan? Karena seolah-olah mufti-mufti yang berfatwa dengan berdasarkan pada hadis-hadis ini itu membawa otoritas atas nama Tuhan. Mereka berfatwa tanpa, menurut Abul Fadl, mereka menyadari bahwa konsekuensi sosial dari fatwanya itu belum tentu sejalan dengan kehendak Tuhan. Gitu loh. Jadi di situ ada otoritarianisme. Jadi ada kesewenang-wenangan menurut Abul Fadl yang dilakukan oleh mufti Saudi pada saat itu. Mereka berfatwa tentang perempuan, ya, bagaimana kemudian akses perempuan ke kehidupan sosial dengan mengacu pada hadis-hadis yang menurut Abul Fadl itu masih dipertanyakan hadis itu. Yang pertama dipertanyakan itu adalah otoritasnya hadis itu, apakah sahih atau tidak. Yang kedua, makna yang diambil oleh, yang ditangkap oleh mufti-mufti mereka itu terhadap hadis itu juga tidak semestinya begitu. Maka kalau mereka kemudian mengeluarkan fatwa seperti itu yang tidak semestinya begitu, menurut Abul Fadl itu adalah bagian dari kesewenang-wenangan, otoritarianisme. Jadi kesewenang-wenangan. Mengapa sewenang-wenang? Karena seharusnya mufti itu mengeluarkan fatwa ketika berbicara tentang hadis itu harus banyak memperhatikan efek yang ditimbulkan, efek sosialnya. Jadi semakin, menurut Abul Fadl, semakin besar dampak sosialnya, itu semakin tinggi seharusnya ketelitian kita, kesungguhan kita di dalam memproses lahirnya fatwa itu. Jangan semena-mena. Gitu. Menurut Abul Fadl, hadis-hadis yang mereka jadikan landasan itu ya itu sebetulnya tidak kuat. Dan maknanya pun juga seharusnya tidak demikian. Meskipun kata Bu Sinta tadi, nggak mungkin dia mengutip bahwa sebetulnya Abul Fadl juga tidak menawarkan makna, hanya memberikan metodologi pemaknaan, tapi tidak memberikan makna sebetulnya. Di sini sebetulnya nyambungnya dengan pemikir-pemikir yang lain yang kita kemukakan sebelumnya. Bagaimana memaknai hadis itu nyambungnya di situ. Seperti Yusuf Al-Qaradawi, cuma sayangnya sampai sekarang belum dijelaskan. Belum ada pemakalannya ya, kalau salah. Eko itu bahasa hermeneutika atau Yusuf Al-Qaradawi? Qaradawi kemarin. Qaradawi itu sebetulnya bagus sekali itu Yusuf Qaradawi itu sebetulnya nyambung dengan apa yang dikatakan oleh dikatakan oleh Abul Fadl ini, nyambung dengan pemikirannya yang kita bahas kemarin mantan Imam Besar Istiqlal Jakarta Ali Mustafa Yaqub dan Pak Suhudi Ismail, sebetulnya nyambung, ada nyambungnya, tapi sedikit juga ada perbedaan-perbedaannya.
Nah, karena Abul Fadl itu tidak sampai kepada pemberian makna bagaimana, tapi hanya memberikan cara kepada kita bagaimana kita menetapkan makna-makna hadis. Oke, jadi saya masuk dulu sebentar pertanyaan Pak Aminuddin. Apakah boleh kita menggunakan hermeneutika? Bukankah hermeneutika itu hanya pernah digunakan pada Bible? Apa memang sudah pernah kita diskusikan tentang hermeneutika ya? Belum ya? Belum Ustaz, Belum, Ustaz. Nah, itu dia masalahnya. Apalagi Belum, penting Ustaz. sekali loh itu. Nah, siapa yang bahas itu seharusnya? Said. Said. Nah, sebetulnya Abul Fadl Yusuf Al-Qaradawi dan hermeneutika itu sebetulnya termasuk tema-tema inti dalam kajian hadis kita di sini. Tapi ya itu saya tidak tahu jatuh pada tangan yang tidak tepat sebetulnya. Nampaknya jatuh pada orang yang tidak tepat sehingga tidak ini. Hermeneutika itu apa? Hermeneutika itu kan ada yang menyebut bahwa hermeneutika itu berasal dari kata Hermes. Hermes itu nama orang. Dan beberapa literatur mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Hermes itu adalah seorang nabi, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Apa tugasnya Nabi Idris? Yang kita baca dalam sejarah, salah satu pekerjaannya Nabi Idris itu adalah tukang jahit. Apakah tukang jahit itu hanyalah sebuah kiasan atau majasi, ataukah betul-betul bahasa yang hakiki bahwa memang pekerjaannya tukang jahit. Tapi kalau kiasan itu kira-kira atau majas itu kira-kira bisa dimaknai yang namanya tukang jahit itu apa? Tukang jahit itu kan menjahit. Ada dua kain yang katakanlah sama-sama tepinya, kalau kemudian ingin dipertemukan, ya kan, dipertemukan dua tepi ini dipertemukan dengan jahitan benang-benang itu. Itulah tugasnya seorang tukang jahit. Dalam posisinya Nabi Idris sebagai nabi, dia menjadi perantara antara Tuhan dengan masyarakat kaumnya. Mempertemukan antara kehendak Tuhan kepada masyarakat dengan kebutuhan masyarakatnya, menyampaikan pesan-pesan Allah, ya, menyampaikan pesan-pesan Allah kepada masyarakat kaumnya pada saat itulah. Itulah tugas-tugasnya seorang Nabi Idris. Hermes itulah seperti itu. Jadi pada saat Nabi Idris akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada masyarakat, tentu melalui namanya proses pemahaman atau penafsiran. Sama dengan Nabi kita Muhammad SAW, ketika ingin menyampaikan pesan Nabi, itu kan ada penafsirannya di situ. Ketika ada masyarakat yang bertanya, ya Rasulullah, apa maknanya ini? Nabi kemudian menjelaskan, itulah tugasnya seorang hermeneun. Seorang hermeneutika, menafsirkan apa. Jadi hermeneutika itu adalah penafsiran. Betul kata Pak Aminuddin tadi bahwa pada awalnya hermeneutika itu digunakan untuk Bible. Kita tahu Bible itu dalam keyakinan kita, dalam sejarah juga menunjukkan bahwa itu kan banyak versi, Pak. Nah sekarang pertanyaannya versi yang mana yang lebih tua ini? Untuk meneliti mana yang lebih tua, mana yang lebih mendekati pada aslinya, tentu dicari yang lebih tua. Nah, untuk mengetahui mana yang lebih tua, itu diperlukan ilmu filologi. Disitulah hermeneutika juga ada. Jadi awalnya hermeneutika juga itu adalah bagian dari apa? Salah satu fungsinya adalah filologi, meneliti bahasa-bahasa itu. Filologi itu kan terkait dengan bahasa-bahasa klasik. Kadang kita ingin mengungkap makna apa sih yang dimaksud makna ini, itu karena bahasa klasik, maka itu bagian dari pekerjaan filologi. Beda dengan linguistik. Kalau linguistik itu kan bahasa modern. Nah, mencari Bible yang versi mana yang lebih tua, karena kan tidak ada lagi yang asli, semua terjemahan sudah. Nah itu, tetapi pada perkembangan selanjutnya hermeneutika itu berfungsi sebagai ilmu tafsir, ilmu interpretasi. Nah, berkembang menjadi ilmu interpretasi. Nah, ketika kemudian hermeneutika dibawa ke Al-Quran, saya tidak tahu apakah Anda belajar hermeneutika di Al-Quran. Bukan filologinya yang bukan lagi ingin mengecek keasliannya Al-Quran. Karena hermeneutika pada Bible itu ingin melihat asli atau tidak. Ketika hermeneutika dibawa ke Al-Quran, tujuannya bukan lagi untuk mengecek apakah asli atau tidak, tetapi fungsi yang akan digunakan pada Al-Quran terkait dengan hermeneutika tadi itu adalah fungsi penafsirannya, ilmu tafsirnya.
Soal kemudian apakah ilmu ulama-ulama kita sudah sudah punya ilmu tafsir, kaidah-kaidah tafsir, ya betul. Sebetulnya itu adalah bagian dari antara tafsir dengan hermeneutika, sebenarnya sama saja, bagian dari hermeneutika. Tapi kalau kita kemudian mempelajari hermeneutika yang ada di barat dengan tafsir yang ada di ulama-ulama, sebetulnya ada yang bisa ditambal sulamkan. Makanya ada salah seorang tokoh, guru saya juga di Yogyakarta, namanya Pak Sahiran Salsudin itu kemudian berusaha tambal sulam antara metodologi tafsir dengan ilmu hermeneutika yang beliau pelajari. Makanya beliau dikenal sebagai penggagas hermeneutika di Indonesia, meskipun banyak ormas yang menolak, termasuk ormas NU, Muhammadiyah, dan menolak. Tapi karena mereka masih memahami bahwa hermeneutika itu dipakai untuk mempertanyakan apakah asli atau tidak. Padahal sebetulnya pada Al-Quran itu tidak. Bukan pertanyaan asli atau tidak, tetapi bagaimana menafsirkan ayat Al-Quran. Dan sekarang banyak contoh-contoh buku yang sekarang muncul penafsiran Al-Quran secara hermeneutik. Nah, itu Al-Quran. Itu memang banyak perdebatan itu. Tapi tidak ada perdebatan ketika hermeneutika itu dibawa ke hadis. Nggak ada. Di Indonesia tidak ada perdebatan. Di luar negeri apalagi. Jadi kalau di Al-Quran masih ada pro kontra, menerima dan tidak. Tapi kalau hadis memang enggak. Karena posisi hadis sama dengan Bible. Ya, maksud saya yang saya katakan sama itu adalah memang masih, kalau kita bicara hadis ya masih berbicara tentang apakah sahih atau tidak, sama dengan Bible, apakah asli atau tidak. Nah, untuk meneliti keasliannya tidak apa-apa kita menggunakan ilmu hermeneutika. Ya kan? Kita mempergunakan ilmu hermeneutika. Kemudian yang kedua yang kita gunakan hermeneutika di dalam hadis, di samping fungsi untuk meneliti keasliannya atau tidak, sahih atau tidak, kita akan menggunakan ilmu penafsirannya. Nah, disinilah Abul Fadl itu menggunakan dua-duanya, menggunakan hermeneutika di dalam meneliti keaslian hadis itu. Kemudian yang kedua berusaha untuk memberikan gambaran metodologi bagaimana menetapkan makna hadis itu. Meskipun seperti yang dikatakan Bu Sinta tadi, itu tidak memberikan makna juga. Sepertinya akan ada tindak lanjut dari Abul Fadl itu, hanya memberikan bahwa seharusnya kita memaknai seperti ini. Nah, karena itu yang saya kasihkan Bu Sinta itu, coba baca dari Abul Fadl itu ada namanya proses kepengarangan. Abul Fadl itu membagi ada kepengarangan, ada penetapan makna. Kepengarangan itu dalam hadis begini. Kalau bicara hermeneutika itu kan begini. Hermeneutika itu kan tiga. Ada autor, pengarang, ada teks, ada pembaca. Ya kan? Hermeneutika kan tiga itu yang dikaji sebetulnya. Ini sebetulnya sayang sekali tidak dijelaskan ya. Saya tidak tahu apakah ini kuliah terakhir kita atau bagaimana. Tapi hermeneutika kan tiga yang dikaji. Apakah autor, pengarang, pembaca, dan teksnya, bukunya kalau misalnya itu ada berupa buku. Sekarang kita membaca bukunya Abul Fadl. Maka pengarangnya buku itu atas nama Tuhan itu adalah Abul Fadl. Teksnya adalah bukunya itu. Reader, pembaca adalah kita. Bagaimana kemudian kita membaca buku itu? Begitu loh. Itu kalau hermeneutika. Nah, kalau dibawa ke Al-Quran, ya pengarangnya Al-Quran itu adalah Allah. Ya kan? Teksnya adalah Al-Quran. Dan pembacanya adalah kita-kita. Mufasir-mufasir sejak zaman dulu, mulai Nabi sampai itu semua adalah pembaca Al-Quran itu. Tapi pengarangnya tunggal, yaitu Allah. Nah, ada sedikit masalah ketika hermeneutika itu diterapkan pada Al-Quran, karena kita tidak bisa menyelami kepengarangannya Allah. Siapa yang bisa menyelami kepengarangannya Allah? Tidak ada. Jadi ada sedikit pengurangan ini ketika kita kemudian mau aplikasikan hermeneutika terhadap Al-Quran. Tapi kalau hadis jelas. Nah, menurut Abul Fadl, pengarang pada hadis itu, menurut kita mungkin, kira-kira menurut kalian, pengarangnya hadis itu siapa? Pengarangnya hadis itu siapa kira-kira? Sahabat. Iya. Sahabat. Rasul mengucapkan, kemudian sahabat menuliskan begini dan begitu. Kan kadang hadis itu fi'liyah, Rasul tidak mengucapkan perkataan, namun sahabat itu mengungkapkan berupa tulisan.
Oke, ada yang lain? Pengarangnya hadis itu siapa? Nabi Muhammad sendiri, Ustaz. Nabi Muhammad sendiri. Iya, Saifuddin. karena Bu Sinta, berasal dari beliau sendiri. ada yang lain? Bu Sinta? Nabi Muhammad sendiri, Ustaz. Nabi Muhammad sendiri. Ada yang lain? Semua tadi yang diungkapkan itu adalah semua pengarang. Jadi menurut Abul Fadl, pengarang hadis itu bukan hanya Nabi. Bukan hanya sahabat, bukan hanya tabi'in, tapi semua periwayat yang ada di dalam hadis itu, ya kan? Kan banyak beberapa orang itu kan. Itu berapa orang ke bawah dari Nabi, sahabat, tabi'in dan seterusnya. Itu ada sampai 5 periwayat yang terlibat sampai kepada Imam Bukhari sebagai kolektor muharris. Maka semua yang ada terakhir mulai dari Nabi terakhir di Imam Bukhari itu adalah pengarang hadis itu. Mengapa mereka disebut pengarang? Connect dengan apa yang dikatakan oleh Pak Muhammad tadi, Pak Tasbih tadi, bahwa ketika Nabi mengucapkan sesuatu atau ketika Nabi melakukan sesuatu, maka itu dilihat dan didengar oleh para sahabat. Pertanyaannya adalah, apakah yang ditangkap oleh sahabat itu sama dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi? Ya kan? Sama. Kalau kauli mungkin iya, tapi kan begini. Kalau kauli ya iya, tetapi periwayatan di dalam hadis itu ada namanya periwayatan bil lafzi, ada namanya periwayatan bil man. Ini sebetulnya panjang, Pak, kalau kita mau selesaikan ini. Periwayatan bil lafzi itu adalah bahasa yang digunakan oleh periwayat menyampaikan hadis itu adalah persis bahasa Nabi. Redaksinya, kata-katanya persis kata-kata Nabi. Tapi ada satu periwayatan yang disebut periwayatan bil makna, di mana redaksi atau kata-kata yang digunakan oleh sahabat dalam meriwayatkan hadis itu adalah kata-kata yang dipilih oleh para sahabat sendiri. Atau bisa jadi juga sahabat menyampaikan, tabi'in kemudian merekam, lalu kemudian disampaikan dengan bahasa mereka sendiri. Tanpa tidak jadi ada. Nah, kalau sudah menyampaikan dengan bahasa sendiri, berarti kan situ sudah ada melalui proses interpretasi, pemahaman, interpretasi. Sahabat berusaha menangkap pesannya Nabi, baru disampaikan dengan bahasanya mereka sendiri. Nah, menurut Abul Fadl bisa jadi di situ ada bias, ketika sahabat berusaha menafsirkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Apakah iya yang dimaksud oleh Nabi itu juga yang ditangkap oleh sahabat? Kan sering ada namanya distorsi komunikasi, ada apa namanya ada nggak nyambungnya. Coba perhatikan kalau kalian sudah masuk kampus, itu kan akhir-akhir ini kan seperti yang saya katakan di ruangan kemarin kan saya marah-marah itu sebetulnya. Dan itu sudah saya sampaikan di fakultas dan sudah ditindaklanjuti. Karena gedung-gedung itu tidak punya nama, yang ada namanya cuma lokal. Saya sudah nulis di WA Group bahwa saya minta diberhentikan menjadi penguji dan pembimbing selama tidak ada tindak lanjut usulan saya untuk memberikan nama pada gedung-gedung itu. Saya minta nama gedung, tapi yang dipahami oleh pimpinan fakultas nama lokal, kan nggak nyambung. Saya bisa mengoreksi karena saya masih hidup. Bahwa Bu, Pak, yang saya maksud itu bukan nama lokal, tapi nama gedung. Nama lokalnya sudah ada. Cuma masalahnya nama lokal itu kan ada yang sama antara gedung sini dengan gedung yang membelakangi kuburan itu sama. Pertanyaannya gedung mana? Nah, yang kita butuhkan itu nama gedung. Nah, ini kadang ada distorsi komunikasi, distorsi pesan. Bahwa yang kita maksud belum tentu itu yang ditangkap oleh ini. Nah, menurut Abul Fadl bisa jadi kemungkinan terjadi di dalam proses periwayatan hadis itu. Apalagi ada namanya periwayatan bil makna. Lalu kemudian dari sahabat ke tabi'in. Tabi'in menangkap lagi dengan bahasanya mereka sendiri, berusaha untuk menginterpretasi apa yang disampaikan oleh sahabat. Di situ kemudian peran subjektivitas pengarang di situ. Lalu tabi'in ke tabi'in. Sampai kepada Imam Bukhari melalui proses. Karena periwayatan bil makna itu jauh lebih banyak hadisnya ketimbang periwayatan bil lafzi. Itu baru hadis kauli.
Bagaimana dengan hadis fi'liyah seperti dikatakan Pak Tasbih tadi? Sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Nabi, Nabi melakukan sesuatu, lalu sahabat menyaksikannya, lalu kemudian membahasakan dengan bahasanya sendiri. Kira-kira gambaran kita sekarang, kalau kita melihat sesuatu, seseorang melakukan sesuatu, lalu kemudian kita ada 5 orang melihat apa yang dilakukan itu, baru kita bahasakan, kira-kira kita menggunakan bahasa yang sama enggak? Lalu kemudian ternyata menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Itu kira-kira punya implikasi nggak ketika ditafsirkan kata demi kata itu? Ya kan? Jadi kita menginterpretasi perbuatan seseorang. Sama dengan sahabat. Semakin banyak orang yang menyaksikan perbuatan Nabi, akan semakin banyak interpretasi yang muncul. Akan semakin banyak bahasa yang muncul di situ. Tapi ke bawah, itu akan semakin banyak lagi. Maka menurut Abul Fadl, jadi pengarang hadis itu bukan hanya Nabi, tapi sahabat dan seluruh periwayat yang ada di dalam itu. Itu yang perlu diteliti. Lalu kemudian kesahihannya. Apakah sahih atau tidak? Nah, ini dalam hal ini seperti yang dikatakan tadi Bu Sinta, bahwa kadang Abul Fadl itu melemahkan sebuah hadis-hadis yang sudah disahihkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Kan bukan cuma Abul Fadl yang melakukan itu, Albani juga banyak melakukan itu. Ya kan? Mendaifkan hadis-hadis yang sudah pernah disahihkan oleh ulama sebelumnya. Abul Fadl juga demikian. Contoh hadis yang didaifkan oleh Abul Fadl. Saya kira hadis ini sudah terkenal. Hadis tentang kepemimpinan perempuan. Ya, la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan sukses satu kaum kalau dipimpin oleh seorang perempuan. Hadis ini sahih. Karena seluruh periwayat yang ada di situ memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh para ulama hadis. Tapi menurut Abul Fadl, hadis ini dhaif. Kenapa? Karena disampaikan oleh sahabat Nabi yang tidak memenuhi kualifikasi, yang tidak kredibel, yaitu Abu Bakrah namanya. Abu Bakrah ini menurut Abul Fadl, menurut penelitiannya dan sempat saya baca dalam buku sejarah juga ada, ternyata terekam dalam sejarah bahwa Abu Bakar itu pernah bermasalah pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Apa masalahnya? Tanpa bermaksud menceritakan seorang sahabat Nabi, masalahnya begini, Abu Bakrah itu pernah satu kasus tidak mau ikut salat makmum kepada salah seorang gubernur yang ditetapkan oleh Umar, yang diangkat oleh Umar. Tidak perlu kita menyebut nama. Kenapa Abu Bakar tidak mau salat? Karena gubernur dulu itu kan dipilih oleh khalifah itu kan di samping mumpuni, tapi dia juga harus bisa menjadi imam salat. Beda dengan yang sekarang, kan belum tentu gubernur bisa menjadi imam salat. Tapi kan dulu itu begitu. Khalifah itu harus bisa menjadi imam salat. Nah, khalifah ini gubernur ini menjadi imam salat, Abu Bakar tidak mau ikut, tidak mau makmuman kepada imam ini. Apa alasannya? Beliau pernah menyaksikan yang bersangkutan, saya tidak tahu apakah pernah sampaikan ini, yang bersangkutan kadang mengunjungi orang janda, perempuan janda. Mengunjungi perempuan janda, lalu berdua masuk ke dalam kamar, buka pakaian, lalu kemudian tidur, berbaring di tempat tidur, saling nindih-menindih. Dengan suara perempuan itu mendesah. Ini jangan dipahami porno loh ya, enggak. Mendesah. Akhirnya Abu Bakar ini menyimpulkan bahwa gubernur telah melakukan perbuatan zina. Dan itu disaksikan juga oleh 2 orang saudara Abu Bakar. Jadi intip lah ceritanya kalau bahasa kita sekarang. Akhirnya dengan kesaksian itu, Abu Bakar tidak mau makmuman kepada imam tadi karena dianggap telah berbuat zina. Cuma masalah. Nah, berita itu kemudian sampai ke Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian memanggil Abu Bakar. Abu Bakar, kenapa saya dengar kamu tidak mau makmuman kepada gubernurmu? Iya ya Khalifah. Kenapa? Disebutkan ceritanya. Pertanyaannya Umar bin Khattab adalah, apakah kamu menyaksikan timbanya masuk ke dalam sumurnya? Tidak ya Khalifah. Oh, nggak bisa kamu menuduh orang berzina kalau kamu tidak menyaksikan timba masuk dalam sumurnya.
Ya, timba masuk dalam sumur, paham itu? Enggak bisa. Kalau hanya melihat orang tidak tanpa busana, orang datang ke rumah janda berduaan, tidak berpakaian, lalu kemudian tindih menindih dan suara mendesah, tidak bisa dikatakan itu berzina, karena yang namanya berzina itu adalah masuknya timba ke dalam sumur. Kalau persoalan itu tadi datang ke rumah janda berduaan tanpa busana, itu persoalan etika, bukan persoalan hukum. Akhirnya Umar mengatakan, cabut kembali itu kesaksianmu. Abu Bakar tidak mau mencabut. Akhirnya Umar mengatakan, saya tidak akan pernah lagi menerima kesaksianmu. Saudara, adik dari Abu Bakar tadi yang dua itu yang ikut menyaksikan, dia menarik persaksiannya, lalu kemudian antara dia dengan kakaknya, si Abu Bakar tadi ini, kakak beradik, putus komunikasi sampai meninggal, tidak pernah bertegur sambung. Nah, inilah yang dijadikan dalil Abu Bakar mengatakan bahwa hadis yang disampaikan ini oleh Abu Bakar ini adalah hadis yang dhaif karena sahabatnya adalah orang yang tidak kredibel. Cuma masalahnya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada teori bahwa sahabat itu kulluhum udul, semua sahabat periwayat Nabi itu adil, jadi tidak perlu lagi dipertanyakan. Nah, di situ masalahnya, perbedaannya di situ. Jadi hadis ini menurut ulama Ahlus Sunnah itu sahih, tapi menurut Abul Fadl itu tidak. Karena Abu Fadl itu sampai meneliti sampai pada tingkat sahabat. Lalu kemudian banyak hadis-hadisnya. Jadi itu yang dimaksud dengan pengerangan. Lalu kemudian bagaimana penetapan makna? Hadis-hadis seperti di sini kan banyak karena saya kembali sedikit ke belakang dulu bahwa hadis-hadis yang diteliti oleh Abul Fadl ini adalah hadis-hadis yang dijadikan landasan oleh Mufti Saudi. Anda tahulah Mufti itu siapa? Ya kan, Wahabi, yang Anda sebut dengan Wahabi kan, atau Salafi, yang sangat literal, tekstual di dalam memahami hadis-hadis Nabi. Nah, bagaimana mereka memperlakukan perempuan tidak boleh keluar dari rumah. Karena memang ada hadisnya. Hadisnya mengatakan bahwa laki-laki itu gampang sekali tergoda, terangsang ketika melihat perempuan, digoda oleh setan. Maka perempuan itu sama dengan setan. Jangan keluar dari rumah, karena ketika laki-laki melihatnya, dia akan birahi, dia akan bersyahwat. Karena itu perempuan harus dikurung untuk kepentingan si laki-laki, supaya tidak ini, dan kemudian keamanan perempuan. Nah, pertanyaannya itu kan sangat menurut Abu Fadl sangat mendiskreditkan perempuan. Coba bandingkan perempuan Indonesia dengan perempuan Saudi, beda kan? Kalau di Saudi itu penjaga toko pakaian dalam perempuan atau toko-toko yang lain itu kan semuanya laki-laki, karena tidak mengizinkan perempuan menjadi pelayan publik, hanya menjadi pelayan dalam rumah tangga saja. Baru-baru aja sekarang ini aja sudah mulai ada pergeseran karena sudah mulai terbuka anak dari Raja Salman itu yang saya dengar itu memotori perubahan-perubahan itu. Tapi yang dulu-dulu kan tidak. Sampai kita dengar itu kan, mungkin Anda ketawa kalau saya ceritakan kembali, larangan berduaan antara laki-laki ajam dengan perempuan di atas mobil itu karena suaminya bekerja, sementara istrinya harus keluar, dan seorang perempuan tidak boleh menyetir mobilnya sendiri, dia harus dibawa oleh sopirnya. Antara sopir dengan majikan perempuan tadi itu kan tidak ada hubungan mahram, maka keluarlah fatwa supaya ada ikatan mahram antara sopir dengan majikannya. Sang sopir yang katakanlah TKI dari Indonesia diperintahkan menyusu kepada majikannya tadi. Menyusu kepada majikannya supaya ada ikatan mahram, kan gila itu fatwa kayak gitu tuh. Nah, kalau begitu kan diizinkan menyusu, kan habis mahasiswa MPI yang laki-laki akan mendaftar jadi TKI semua ke Saudi kalau begitu. Wah, itu pulang-pulang gemuk itu, atau mungkin ada juga yang langsung meninggal karena minum susu kadaluarsa kan. Tapi itu bisa jadi itu fatwanya begitu. Itulah Saudi, itulah ulama-ulama di sana yang ini yang ditentang oleh Abul Fadl. Coba jangan kalian mendiskreditkan perempuan seperti itu. Taat kepada laki-lakinya harus sampai menjilati bisulnya. Suatu hari ada orang yang datang ke Nabi kemudian bersujud di hadapan Nabi. Nabi melarang, kamu jangan bersujud kepada saya. Andaikan saya boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan istri bersujud kepada suaminya. Ya, kemudian menjilati bisulnya. Lalu ada lagi yang
batal salatnya ketika seseorang batal salatnya ketika ia sedang salat, perempuan lewat di depannya. Itu semua hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh para mufti di sana untuk kemudian mengurung perempuan itu. Jadi jangan pahami konteksnya. Abul Fadl itu konteks ke Indonesia sangat berbeda, tapi konteks Saudi, gitu loh, konteks Saudi. Bagaimana kemudian bahkan ada yang rasis juga, bukan hanya perempuan tapi warna kulit. Ada hadis yang pernah dikutip bahwa dalam Musnad Ahmad bin Hambal bahwa Allah itu menciptakan Adam, di pundak kanannya Adam itu Allah menurunkan keturunan dzurriyyatul baydha, turunan yang putih-putih warna kulitnya. Kemudian di pundak kirinya Adam itu ada turunan dzurriyyatus sauda, turunan warna kulit hitam. Jadi yang warna kulit putih ini yang masuk surga, dzurriyyat yang kiri itu akan masuk neraka, yang hitam-hitam itu. Itu kan mendeskripsikan warna kulit hitam. Kita di mana posisi kita antara putih dengan hitam itu? Berarti tidak ada surganya, yaitu antara manzilah bainal manzilatain, ada satu tempat di antara surga dan neraka. Itu ada hadisnya. Bagaimana kita memahami hadis ini? Ya, bagaimana kita memahami hadis ini? Ini ada hadisnya juga demikian. Apakah kita bisa terima hadis itu begitu saja tanpa harus diperiksa saya atau tidak? Inilah tawarannya Abul Fadl. Apakah dia antek Amerika? Tidak bisa kita membuktikan, tapi yang jelas dia motivasinya adalah motivasi keilmuan. Kita hanya bisa berpendapat misalnya bahwa kalau kita tidak setuju ya silakan, tapi itulah yang di ini. Nah, yang ini saya katakan begini terakhir terkait dengan perempuan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa memang sekarang itu kan ada pergeseran tata nilai, sistem nilai kita, ya kan? Perempuan dulu dengan perempuan sekarang itu kan beda sekarang. Coba bayangkan saja. Kalau dulu di Indonesia kan bagaimana perempuan itu kan juga kurang lebih dikungkung sama dengan bagaimana Saudi memperlakukan perempuan. Tapi kita kan cepat pergerakannya. Sekarang perempuan sudah menjadi sekolah di mana-mana, bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi pejabat, bahkan sudah pernah menjadi presiden. Ya kan? Amerika saja yang katakan demokrasi belum pernah ada perempuan ini presiden. Kita Indonesia sudah pernah menjadi presiden perempuan. Pernah jadi ketua STAIN, Profesor Dr. Ibu Muria pernah menjadi ini. Ya kan? Bagaimana dengan hadis yang mengatakan tidak akan suatu kaum kalau dipimpin oleh perempuan? Itu sudah dibuktikan. Siapa yang bisa ini dengan Sri Mulyani yang memimpin Kemenkeu itu, Kementerian Keuangan yang dikagumi oleh banyak orang? Itu kan apakah memang, nah ini kan pertanyaan mungkin kalau begitu Pak, hadis itu tidak relevan lagi, itu lain lagi persoalannya. Tapi yang jelas secara tekstual hadis itu sudah tidak ini lagi karena sekarang sudah berubah. Sistem nilai kita sekarang sudah berubah. Nah, Saudi ini dengan memperlakukan perempuan itu termasuk pergerakannya lamban. Mengapa lamban? Karena dikungkung oleh otoritas keagamaan yang seperti itu. Kita di Indonesia tidak lamban karena otoritas keagamaan kita itu tentang perempuan tidak seperti Saudi. Ya kan? Andaikan ulama-ulama kita seperti Saudi, maka perempuan-perempuan Indonesia akan sama nasibnya dengan perempuan-perempuan Saudi. Tapi beda kan cara kita memahami, karena tipe pemahaman kita terhadap hadis itu berbeda dengan tipe yang ditawarkan oleh para ulama Saudi. Ulama kita di Indonesia lebih banyak berkiblat kepada ulama-ulama Mesir. Nah, jadi memang beda. Jadi pergerakannya lamban mereka. Nah, mereka baru memulai bergerak maju, tapi kita baru sekarang diizinkan perempuan pergi nonton bola di lapangan. Kita Indonesia sudah lama menjadi penonton, bahkan dia menjadi penggerak untuk menyemangati pemain-pemain bola di lapangan. Jadi pertanyaannya, ketika misalnya konteksnya di Indonesia misalnya, atau konteksnya di Amerika, perempuan yang sudah sangat bebas seperti itu, sudah bisa bekerja dan sebagainya, bahkan kadang perempuan yang menafkahi laki-laki hanya tinggal di rumah yang bekerja, perempuan keluar rumah tangga. Hadis-hadis seperti itu diberlakukan kepada perempuan itu. Kira-kira bagaimana? Masihkah harus dia sujud kepada laki-lakinya? Ya kan? Padahal hadis yang perintah bersujud kepada, andaikan boleh bersujud perempuan kepada laki-laki, itu konteksnya adalah perempuan yang hanya terkungkung dalam rumah, dinafkahi oleh sang suami. Suami kadang keluar banting tulang, itu kasar mencari nafkah, maka seharusnya perempuan di rumah membalasnya dengan pelayanan yang prima. Karena hidupnya itu sangat tergantung kepada laki-laki secara ekonomi.
Tapi sekarang di Indonesia perempuan yang bekerja, laki-lakinya yang di rumah. Saya yang cari nafkah, saya datang ke rumah, saya juga yang masak, saya juga cuci pakaianmu, saya yang merawat anak, saya juga harus bersujud kepadamu. Itu protesnya perempuan. Jadi beda konteksnya. Nah, masalahnya kemudian ketika sekarang sudah bergeser sistem nilai kita terhadap perempuan, lalu kemudian masih harus berpedoman pada hadis-hadis seperti itu, nah itu yang tidak diterima oleh Abul Fadl. Bagaimana? Sekarang pertanyaannya bagaimana kita memahami hadis itu supaya tetap relevan. Nah itu kan tawaran yang ditawarkan oleh Pak Sudi Ismail, Pak Mustafa Yakub kemarin, dan Yusuf Al-Qardawi seandainya bisa kita diskusikan, mendiskusikan hadis-hadis tentang perempuan. Ya bagaimana merelevansikan. Jadi bukan menggugurkan hadis, tetapi mendialogkan antara hadis itu dengan perkembangan zaman sekarang. Itu yang saya kira penting, itu dilakukan. Nggak usahlah tentang perempuan, tentang ngasuh anak aja kan sudah beda. Saya nggak tahu apakah Anda masih mengalami bagaimana kita itu dengan orang tua kita, terutama bapak itu kan ada jarak itu, ya kan? Ada jarak. Kita dengan bapak. Kita dulu di kampung mana berani kita lewat depannya bapak? Nggak mau kita, karena itu kan pemimpin tunggal itu dan sangat ini. Kadang memukul kita dan sebagainya. Mana ada yang anak dulu yang berani naik-naik ke pundaknya bapaknya? Enggak ada. Sekarang enggak. Karena pola pengasuhan antar anak kita sekarang itu sudah beda. Tidak lagi mengikuti pola kepengasuhan orang tua kita dulu. Mengajar juga di sekolah sudah mulai bergeser antar pola hubungan antara ustadz dengan santri, pola hubungan antara guru dengan muridnya sudah mulai. Sekarang ada pembelajaran kolaboratif, strategi pembelajaran 2001 misalnya, cara itu juga sudah dilakukan. Pola hubungannya sudah berbeda. Jadi ada pergeseran sistem nilai sekarang. Nah masalahnya kemudian ketika perempuannya itu berbeda, kemudian satu sisi, kemudian di sisi yang lain ada pedoman keagamaan yang tidak sejalan. Akhirnya berjalan masing-masing pada rel yang berbeda. Pada rel yang berbeda antara sosial dengan agama, masing-masing berjalan pada hal yang berbeda. Seharusnya agama dan masyarakat itu terbuka. Agama terbuka terhadap tawaran dari masyarakat, masyarakat juga terbuka menerima ini. Jadi akhirnya berintegrasi gitu loh. Kita berintegrasi. Saya kira itu barangkali tawaran dari Abul Fadl. Nah, kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab, bisa diulangi kembali pertanyaannya. Bisa kira-kira dipahami? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Itu tadi pelurusan jawaban diskusi kita tadi sebelumnya dari Pak dosen. Masya Allah sangat meluruskan. Tadi sempat pandangan saya sempat liar, akhirnya sudah lurus kembali. Kepada teman-teman masih ada yang mau disampaikan atau dipertanyakan, dipersilakan. Saya Silakan Ustadz Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, kajian beliau ini apakah hanya berputar atau sekitaran sosial saja atau sampai menyentuh kepada ibadah dan akidah? Maksudnya hadis-hadis yang dikaji ulang berdasarkan teori-teori dan metodenya beliau, itu kan yang diungkapkan tadi seperti perempuan, contoh-contohnya perempuan musafir gitu kan, seperti apa, terus perempuan yang seharusnya bersujud kepada suami, itu kan berkisar pada kehidupan sosial antara suami dengan istri, dan beberapa contoh, ada 3 contoh yang saya tangkap tadi. Tapi apakah pembahasan beliau hanya sekitar kehidupan sosial saja, ataukah ada hadis-hadis yang beliau permasalahkan dan mungkin cukup mencuat di kalangan ahlul hadis bahwa itu yang menyangkut masalah ibadah dan akidah? Kalaupun ada mungkin bisa diberikan contohnya, kalaupun tidak ada ya mungkin tadi sudah mencukupi gitu. Ya itu saja, Ustaz. Sepanjang buku beliau yang saya baca 2 ini, Membela Tentara Tuhan dengan Atas Nama Tuhan, itu semua persoalan sosial sebetulnya. Lebih banyak kepada persoalan sosial. Cuma masalahnya begini, beda persepsi antara ulama
yang dikritisi oleh Abul Fadl dengan Abul Fadl sendiri. Menurut Abul Fadl itu hanya persoalan sosial, tetapi mungkin menurut ulama-ulama Salafi yang ada di Saudi itu ada kaitannya dengan akidah. Misalnya tadi larangan tentang ikut menyanyikan lagu kebangsaan, larangan hormat kepada bendera. Itu kan kalau ulama Saudi itu memahami ya jangan kita hormat, jangan tunduk kepada selain kepada tunduk kepada Allah. Nggak usahlah Saudi. Saudara-saudara kita yang Salafi itu saya pernah wawancara mengatakan bahwa kita tidak boleh menundukkan badan kita kecuali hanya kepada Allah. Jadi etika sosial kita itu kan kaitannya dengan akidah karena itu bagian dari kemusyrikan menurut mereka. Jadi itu ada kaitannya dengan akidah, tapi menurut kita itu tidak ada kaitannya dengan akidah, itu bab sosial. Tapi mereka itu mengatakan itu bab akidah. Itu masalahnya. Jadi menurut Abul Fadl dan mungkin saya termasuk memahami bahwa itu kan bab sosial aja. Kita menundukkan badan kita sebagai bagian penghormatan kepada orang yang mungkin kita perlu hormati, yang lebih tua atau apakah guru kita dan sebagainya, meskipun mungkin lebih muda guru kita, tapi karena dia adalah man alam yang telah mengajari kita banyak hal, sebagaimana pesan Ali bin Abi Thalib bahwa man alam maka harfan faqad maulaika, siapa yang mengajari satu huruf saja maka itu dia adalah tuanmu. Maka tunduklah kepada salah satu etika sosial kita itu adalah tunduk kepada mereka-mereka. Mereka tidak mau tunduk karena itu babnya akidah. Itu yang dikritik oleh ini. Jadi mereka mengaku tentara Tuhan menurut Abul Fadl, padahal belum tentu mereka adalah betul-betul tentara Tuhan. Mereka yang mengklaim diri sebagai tentara Tuhan, bergerak atas nama Tuhan, bertindak atas nama Tuhan, padahal belum tentu betul-betul mereka itu bagian dari tentara Tuhan. Wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa, kan ada ayatnya kalau salah. Tasbih coba belum dikoreksi. Tidak ada yang tahu tentara Tuhanmu itu kecuali Allah sendiri yang tahu. Mungkin boleh kita mengklaim diri sebagai tentara Tuhan, tapi Tuhan kan yang menilai apakah betul-betul ini tentara Tuhan atau tidak. Ya kan? Nah, jadi itu yang dikritik oleh Abul Fadl, bahwa fatwa-fatwa di Saudi itu yang kemudian banyak mempengaruhi orang-orang yang termasuk di daerah lain menyebar, karena orang-orang ini kan menyebar banyak, termasuk ke Indonesia, ke negara-negara, termasuk ke Amerika, itu kan banyak orang yang terpengaruh dengan cara berpikir seperti itu. Ini yang dikritik oleh Abul Fadl. Jadi hemat saya sih, kalau ada prasangka bahwa itu adalah membawa misi Amerika, ya mungkin misi Amerika yang terkait dengan seperti ini gitu loh. Tapi kalau kaitannya dengan politik, saya belum sampai melihat bukti-bukti ke sana. Selama tidak ada bukti, saya tidak berani mengatakan itu, karena inna ba'dadhanni ismun, ya. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, fa inna ba'dadhanni ismun. Kalau banyak-banyak kita berprasangka, jangan sampai kita dosa. Tapi selama ada bukti mungkin bisa kita bicarakan. Saya sendiri belum pernah ada buktinya bahwa Abul Fadl ini terpengaruh dengan misi-misi Amerika. Iya, saya kira itu. Jadi ada buku-bukunya yang saya baca ini atas nama Tuhan. Kalau andaikan bisa Anda memiliki buku ini sangat bagus. Termasuk buku-buku yang lain yang kemarin Al-Qardawi, Ali Musawi, Pak Yakub, Pak Suli Ismail itu kan tipis aja bukunya itu dikopi lah. Untuk bukan sebagai bahan ajar. Kalau Anda sebagai guru ya mungkin enggak terlalu ini, karena itu kan apalagi kalau ngajar di SD, di MTS, di Sanawiyah dan sebagainya, itu saya kira terlalu tinggi kajian itu kalau untuk diajarkan. Tapi untuk wawasan kita saja itu menarik buku itu, dan saya bisa menduga ini jangan-jangan kemudian Bu Sinta setelah membaca buku ini menjadi aktivis gender nantinya nih, karena menarik memang buku ini. Dan bisa jadi banyak orang terpengaruh awalnya kan. Terus terang banyak sudah tesis yang lahir di perguruan tinggi termasuk di Jogja itu terkait dengan pemikirannya Abul Fadl ini. Ini Abul Fadl itu sangat kuat ilmu fikihnya, klasiknya itu sangat kuat. Kalau Ibu Sinta membaca catatan kakinya, itu di situ akan banyak kita mendapatkan informasi yang banyak lagi. Bagaimana kemudian batas aurat, ya kan? Bagaimana misalnya kasus turunnya
ayat itu perintah kepada perempuan-perempuan itu bahwa turunkanlah jilbabmu menutupi sampai dada, itu kan kasusnya karena ada perempuan-perempuan yang keluar karena buang hajat diganggu oleh apa laki-laki. Setelah ditelusuri, Nabi nanya, kenapa kalian mengganggu wanita itu? Oh, kami kira ya Rasulullah itu perempuan-perempuan budak. Karena perempuan budaknya non-muslim itu ternyata tidak diwajibkan untuk menutup aurat, menutup pakai jilbab, pakai ini. Jadi ini dalam buku ini banyak. Jadi bacalah buku itu, terlepas nanti apakah Anda setuju atau tidak, itu kan persoalan lain. Tapi baca dulu. Harganya juga tidak seberapa. Iya. Saya kira begitu Pak Tasbih. Iya, Ustaz. Terima kasih banyak. Oke. Jadi ini tanggal berapa sekarang? Eko sudah masuk ya? Ini ada namanya Ustadz? Iya. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa kamu tidak tampil hari ini kok? Tampil Pak. Nah, apa waktunya sudah lewat? Hah? Masih bisa kah? Ya, bagaimana ada kuliah kah yang lain setelah ini? Saya jam 11 saya harus keluar. Bagaimana ada kuliah teman-teman MPI setelah ini? Nggak ada Tidak ada, Ustadz, Ustadz. tapi ada agenda lain. Ada agenda Kalau lain. masih ada agenda lain. Kenapa Ambil baru rapot muncul? anak ini. Iya, mau ambil rapot Ustadz, betul. Ambil rapot. Andai kan dari tadi kau muncul, bisa kemudian panel, kemudian dialognya itu setelah ini. Sudah, Eko enggak perlu dulu, terserah kita kalau masih mau kuliah gitu, mau setelah ini pada pertemuan. Sampai kapan terakhir perkuliahannya? Saya lupa ya. Mana Pak Aminuddin? Sampai tanggal ini Ustaz, tanggal 24. Jadi Hari ini tanggal berapa? Jadi untuk pengumpulan nilai dari dosen-dosen itu batas terakhir sampai tanggal 27. Nggak usah dulu bicara nilai, itu untuk dosen, itu menanya dosen. Saya untuk urusan mahasiswa gitu loh. Kalau urusan mahasiswa masih ada dua pemateri ini Ustadz. Ustadz Eko sama Ustadz Said. Tapi apa namanya mana yang namanya Said itu? Nah, itu yang juga teman, bujang. Nah, itu temannya Eko yang bujang kemarin itu Eko dalam yang kelas itu ini. mana satu? Yang satu teman siapa namanya itu? Itu kan namanya Said. Ya, benar Ustaz. Waduh. Yang bujang itu. Oke, nanti kalau begitu saya juga belum bisa hari ini juga Eko karena kamu terlambat datang dan saya teman-teman juga ada kepentingan yang urusan yang lain. Jadi nanti kita mungkin cari waktu yang lain lagi ya. Bisa malam kah? Tidak mesti hari Sabtu kan? Tinggal nanti kita sepakati kapan. Ya. Oke. Buku saya tolong dirawat baik-baik, jangan dicoret-coret, jangan ditulis-tulisi. Ya Ustadz. Ya. Saya kira demikian barangkali. Kalau sudah selesai bukunya itu dikopi, kalau di copy aja, kembalikan segera. Nilai tidak akan keluar sebelum buku dikembalikan. Siap. Oke, terima kasih. Saya kira itu ya, Pak Aminuddin, ketua kelompoknya, ketua kelasnya, dan yang lain. Baik Ustadz. Ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama saya live ya. Siap Ustaz.
Oke guys, selesai dulu, tutup dulu.